Bab 171. Aturan. Lin Feng telah membunuh Kecheng. Mungkin alasannya karena Kecheng telah meremehkan Lin Feng dan dia juga sedang bertarung melawan Zuning pada saat yang bersamaan. Namun, Zuning telah menyaksikan kematian Kecheng secara langsung. Jelas tidak mungkin bagi Zuning untuk bersikap lunak pada Lin Feng. Dia harus menggunakan kekuatan maksimalnya sejak awal, dan memang itulah yang dilakukannya. Zuning langsung melepaskan roh elangnya dan bertarung dengan kemampuan maksimalnya. Meskipun demikian, Lin Feng tetap membunuh Zuning. Lin Feng, mengandalkan kekuatan lapisan Ling Qi kelima, telah menekan tubuh Zuning hingga ia tidak dapat melarikan diri dan kemudian membunuhnya dengan satu tebasan pedang sederhana. Pria itu sangat kuat. Dia bahkan membunuh Zuning. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Banyak orang sudah berkumpul di lantai 4. Mereka berbisik-bisik memberikan berbagai macam komentar. Mereka semua telah melihat bagaimana Lin Feng membunuh Zuning hanya dengan satu tebasan pedang yang tampak sangat mudah. Hehe, kamu tidak kenal dia? Itu mengejutkan. Namanya sedang ramai dibicarakan di akademi saat ini. Lin Feng. Yu Jiao tampak tercengang. 16 atau 17 tahun, seorang ahli pedang sejati, sembrono dan sangat percaya diri. Ketika Yu Jiao mengingat semua hal yang dikatakan tentang Lin Feng, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Lapisan Ling Qi kelima dan dia bisa membunuh Kecheng dan Zuning. Dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang itu pasti Lin Feng. Yu Jiao merasa sedikit terkejut. Sama seperti Kecheng dan Zuning, dia telah menembus lapisan Ling Qi ke-6, tetapi dia bukanlah tandingan bagi mereka berdua. Jika dia bertarung melawan Lin Feng, dia pasti akan terbunuh juga. Lin Feng memegang pedangnya dengan ujung mengarah ke Yu Jiao, yang membuat Yu Jiao gemetar ketakutan. Matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Kita bukan musuh. Jika kau menginginkan ruang kultivasiku, aku akan memberikannya padamu. Tidak perlu menyakiti gadis lemah sepertiku. Yu Jiao tersenyum dan mencoba merayu Lin Feng dengan pesonanya. Lin Feng hanya tersenyum dingin. Gadis itu masih bisa tersenyum dan menggoda bahkan dalam kondisi seperti ini. Dia sangat manipulatif hingga menakutkan. Awalnya, tidak ada kebencian antara kau dan aku, tetapi beberapa saat yang lalu, jika aku sedikit lebih lemah, aku takut akulah yang akan tergeletak mati di tanah sekarang. Kau bilang tidak perlu menyakiti gadis lemah sepertimu? Tidakkah kau pikir itu konyol? Kata Lin Feng dingin sambil terus berjalan mendekatinya. Baiklah, apa yang kau inginkan? Tanya Yu Jiao. Lumpuhkan kultivasimu, kata Lin Feng dengan nada acuh tak acuh. Sekalipun itu gadis cantik, dia tetap harus membayar atas perilakunya. Melumpuhkan kultivasinya sendiri. Yu Jiao gemetar ketakutan. Berlatih kultivasi hingga mencapai lapisan Ling Qi ke-6 sangatlah sulit. Akankah dia benar-benar membiarkan Yu Jiao melumpuhkan kultivasinya sendiri? Hidup akan menjadi siksaan. Apakah tidak ada solusi lain? Tanya Yu Jiao dengan tatapan menggoda. Tidak ada, jawab Lin Feng dengan tegas. Ekspresi Yu Jiao kaku. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, sialan. Sambil berbicara, dia bergerak menembus kerumunan dan menuju ke ruang kultivasi lain. Dia segera meninju pintu yang mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian dia pindah ke ruangan lain, dan kemudian ke ruangan lainnya lagi. 4 suara gemuruh menyebar di udara. Kerumunan orang membuka jalan bagi Lin Feng. Lin Feng terus berjalan. Segera setelah itu, suara gemuruh keras terdengar dari 4 ruang kultivasi. 4 siluet muncul. Di lantai 4, terdapat 8 ruang kultivasi. 2 di antaranya sudah kosong, yaitu milik Kecheng dan Zuning yang telah terbunuh. Setelah keempat orang ini keluar, semua ruangan di lantai 4 menjadi kosong dan semua orang kini berdiri di luar. Namun saat itu, tidak ada yang berani melawan. Bagi banyak orang, lantai 4 hampir seperti area terlarang. Hanya mereka yang telah mencapai kekuatan tertentu yang bisa pergi ke sana. Yu Jiao, apa yang kau inginkan? Tanya seorang pemuda sambil mengerutkan kening dari dalam salah satu ruangan. Seseorang ingin membunuhku, kata Yu Jiao. Membunuhmu? Tanya keempat sosok yang baru saja keluar dari ruangan, terdengar cukup terkejut. Sungguh mengejutkan, seseorang ingin membunuh wanita yang begitu memikat. Seseorang ingin membunuhmu, apa hubungannya dengan kami? Kata salah satu dari mereka sambil bercanda dan tersenyum. Gong Lun, kau benar-benar tidak punya hati, kata Yu Jiao sambil tersenyum menggoda kepada pemuda itu. Kemudian dia tersenyum dan berkata, siapa yang akan bermain denganmu malam ini jika aku mati?
Mau main denganku? Tanya Gong Lun dengan seringai jahat di wajahnya. Kilatan cahaya muncul di matanya saat melirik tubuh Yu Jiao, lalu ia berkata, bahkan saat kau masih hidup, pernahkah aku punya kesempatan untuk bermain denganmu? Yu Jiao menatap Gong Lun dengan tatapan menggoda dan berkata, jika kau benar-benar ingin bermain denganku, lakukan satu hal saja untukku. Oh? Kata Gong Lun dengan senyum jahat yang sama di wajahnya dan berkata, jangan harap aku bisa melakukan sesuatu yang mustahil. Tentu saja tidak. Aku hanya berharap kau bisa membantuku membunuhnya. Jika kau bisa, aku akan membiarkanmu bermain denganku malam ini, kata Yu Jiao sambil terkikik dengan tatapan menggoda. Pikiran orang banyak dipenuhi nafsu ketika mendengar ucapannya. Yu Jiao benar-benar harta karun yang patut dikagumi. Sama halnya dengan kalian bertiga, jika kalian membunuhnya, aku akan tidur dengan kalian semua, kata Yu Jiao kepada ketiga orang lainnya sambil menunjuk Lin Feng. Gong Lun dan ketiga orang lainnya dipenuhi nafsu yang membara di mata mereka. Tawaran itu sangat menggoda. Kalau aku tidak salah, Kecheng dan Zuning pasti dibunuh olehnya. Kalian ingin kami membunuhnya, bukankah itu akan berbahaya bagi kami? Membunuh dilarang di menara kultivasi, kata salah satu dari mereka sambil tersenyum masam dan menatap Yu Jiao. Memang benar, dia membunuh mereka. Dia telah menembus lapisan Ling Qi kelima dan dapat mengendalikan kekuatan pedang. Dia adalah kultivator yang sangat kuat yang dapat bertarung di atas tingkat kultivasinya sendiri. Dia sungguh berani mempermalukan saya. Dia mencuri ruang kultivasi saya. Bagaimana seharusnya saya bereaksi ketika melihat hal seperti itu? Itulah mengapa saya meminta Kecheng dan Zuning untuk melawannya. Tetapi kedua sampah ini, secara mengejutkan saling bertarung, dan Kecheng langsung terbunuh. Kemudian, Zuning sendirian, sehingga dia akhirnya tewas di tangan pedangnya. Dia sudah menembus lapisan Ling Qi kelima dan bisa mengendalikan kekuatan pedang. Gong Lun terdengar tidak yakin. Lagi pula, dia belum pernah melihat Lin Feng bertarung melawan yang lain saat dia berlatih di dalam ruangan tertutup. Jika dia benar-benar cukup kuat, dia pasti sudah berada di lantai 3. Yu Jiao tahu bahwa Gong Lun bermaksud mengatakan bahwa Lin Feng tidak cukup kuat untuk pergi ke lantai 3. Pada saat itu, Lin Feng menatap orang-orang tersebut dan berkata dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Apakah kalian sudah selesai bicara omong kosong? Hah? Gong Lun mengerutkan kening sambil menatap Lin Feng. Kalau kau sudah selesai bicara omong kosong, bukalah jalan. Aura dingin muncul dari tubuh Lin Feng, dan dia melepaskan ki pedang yang mematikan. Gong Lun terkejut, tetapi dengan cepat, senyum muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan, dia baru saja menembus lapisan ki Ling kelima dan mengandalkan kekuatan pedangnya. Itu hampir tidak cukup untuk mengalahkan kultivator biasa dari lapisan Ki Ling ke-6, tetapi Zuning dan Kecheng benar-benar sampah. Mereka telah dibunuh oleh orang lemah seperti itu. Tidakkah menurutmu kau sedikit terlalu sombong? Kata Gong Lun sambil tersenyum dan melanjutkan, memang benar kau telah menembus lapisan Ling Qi kelima yang tidak lemah, tetapi di mata kami, itu masih belum cukup. Jika kau berpikir bahwa karena kau mengalahkan Kecheng dan Zuning, kau bisa mengalahkan kami, baiklah, akan kukatakan sekarang, kau bodoh. Zuning jauh dari sekuat kami. Kau sudah selesai bicara? Tanya Lin Feng acuh tak acuh seolah-olah dia tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Gong Lun, yang membuat Gong Lun terkejut. Kilatan dingin terpancar di mata Gong Lun. Lin Feng tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Jika kamu sudah selesai bicara, minggir dulu sebelum aku menyuruhmu minggir. Lin Feng berjalan dan memancarkan aura yang lebih dingin lagi. Sungguh tidak bertanggung jawab. Gong Lun tampak sangat marah dan berkata, Yu Jiao, ingat apa yang baru saja kau katakan. Hehehe, jika kau membunuhnya, aku pasti akan tidur denganmu malam ini, dan kau akan menjadi pria paling bahagia di akademi. Yu Jiao tersenyum sambil berbicara kepada 3 siswa lainnya. Sama halnya dengan kalian, jika kalian membunuh Lin Feng, aku akan tidur dengan kalian. Ketiga siswa itu memasang senyum mesum di wajah mereka sambil menatap Lin Feng dengan tatapan jahat. Mereka mulai berjalan perlahan ke arah Lin Feng, menatapnya dengan niat membunuh yang murni. Lin Feng telah menembus lapisan Ling Qi kelima, mustahil baginya untuk melawan mereka semua. Kau tidak mengerti aturannya. Mencuri kamar orang lain dan bahkan membunuh orang di sini. Membunuh itu melanggar aturan. Aku akan membunuhmu karena melanggar aturan, kata Gong Lun sambil menatap Lin Feng. Aku tidak mengerti aturannya? Mungkinkah karena aku memutuskan untuk menggunakan ruangan yang kau beri tanda terlarang, padahal tidak ada yang menggunakannya? Bukankah itu aturanmu sendiri?
Ketika mereka mencoba membunuhku, aku malah membunuh mereka sebagai balasannya. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti aturannya? Bagaimana kau menentukan siapa yang melanggar aturan di sini dan siapa yang tidak? Kata Lin Feng dingin. Kekuatanlah yang menentukan, kata Gong Lun sambil tersenyum dingin. Hanya mereka yang kuat yang bisa membuat aturan sendiri. Para kultivator yang kuat bisa menulis terlarang di atas sebuah ruangan, jadi kau tidak akan diizinkan masuk. Kau berhasil membunuh dua sampah itu, yang tidak akan menjadi kerugian bagi akademi. Sekarang kau juga akan mati, dan akademi sekali lagi tidak akan peduli dengan kehilangan sampah itu. Itulah aturan yang dibuat oleh mereka yang kuat. Aku mengerti, kata Lin Feng sambil tersenyum acuh tak acuh. Dia mulai berjalan, dan seperti ilusi, sebuah pedang muncul entah dari mana. Pedang itu tampak biasa saja, dan tidak memiliki keistimewaan apapun. Tidak ada kekuatan pedang yang tajam keluar darinya, tetapi dalam sekejap mata, pedang itu tiba di depan Gong Lun. Gong Lun tersenyum ketika melihat pedang Lin Feng ditusukkan ke arahnya. Sebuah energi mematikan tiba-tiba muncul dan menekan tubuhnya. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia menatap pedang yang bergerak ke arahnya. Dia mencoba menghindar, tetapi sebelum dia bisa bergerak, dia hanya bisa melihat rasa sakit di dadanya. Senyumnya telah sepenuhnya hilang dari wajahnya. Wajahnya hanya menunjukkan rasa sakit dan penderitaan. Hanya gagang pedang yang mencuat dari dadanya, pedang itu sudah menembus tubuhnya. Gong Lun terbunuh bahkan tanpa sempat melawan. Aku suka peraturan ini, kata Lin Feng acuh tak acuh. Kata-katanya menggema di seluruh lantai 4. Jantung semua orang mulai berdebar kencang. Jadi, inilah peraturan para yang kuat. Bab 172. Kekuatan sebagai aturan. Satu tebasan pedang, satu tusukan, dan Gong Lun telah dibunuh oleh Lin Feng. Dia tidak mampu bertarung lagi, karena sebuah pedang telah tertancap dalam di dadanya. Kerumunan orang bahkan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Pedang itu terlalu cepat. Selain itu, tidak ada kekuatan atau ki yang dilepaskan bersama pedang itu. Pedang sederhana dan biasa itu sudah cukup untuk merenggut nyawa Gong Lun. Betapa dahsyatnya kekuatan itu! Kerumunan orang menatap pedang Lin Feng, yang masih tertancap di mayat Gong Lun, saat pedang itu menghantam tanah. Dia telah menembus lapisan Ling Qi ke-6 dan dapat dengan mudah mengalahkan Keqing dan Zuning. Jadi mengapa dia sekarang tergeletak mati di lantai di samping mereka? Mereka jelas tidak menganggap serangan pedang Lin Feng sebagai serangan biasa. Itu adalah konfrontasi antara dua kultivator kuat, dan mereka tahu bahwa mereka tidak dapat memahami misteri di balik serangan pedang itu. 3 siswa lain yang berada di sebelah Gong Lun mulai gemetar. Mereka mundur sambil menatap Lin Feng dengan tercengang. Beberapa saat sebelumnya, ketika Gong Lun masih di sana, mereka ingin melawan Lin Feng, tetapi dia telah membunuh Gong Lun dalam satu serangan. Hati mereka mulai dipenuhi rasa takut. Jika pedang itu tidak digunakan melawan Gong Lun tetapi melawan mereka, akankah mereka mampu menghindarinya? Jawabannya adalah mereka akan tergeletak mati di lantai. Gong Lun adalah yang terkuat di antara mereka semua, jadi jika dia tidak mampu menahan satu serangan pun, mereka pun akan sama. Namun pada saat itu, Lin Feng perlahan berbalik dan menatap ketiga siswa tersebut. Jantung mereka berdetak lebih kencang lagi. Apakah aturanmu sama dengan aturannya? Nada suara Lin Feng dingin. Mereka menatap Lin Feng dengan tatapan kosong. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, "Teman, jangan marah, aku tidak bermaksud jahat. Jika kamu membutuhkan ruang kultivasi, silakan pilih salah satu." "Teman?" tanya Lin Feng. Kemudian dia berkata, "Jangan berpikir bahwa aku buta dan tidak bisa melihatmu berdiri bersamanya beberapa saat yang lalu siap menyerangku. Tidak perlu menjadi pengecut sekarang dan mempermalukan dirimu sendiri." Para siswa itu tercengang. Memang, cara mereka bertindak jelas menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak berbeda dari Gong Lun. Mereka menanggapi tawaran Yu Jiao dengan niat membunuh terhadap Lin Feng. Lin Feng tidak buta, jadi dia melihat semuanya. Mundur bagi mereka akan sia-sia, mereka terjebak. "Teman, jika kau butuh batu kesucian, beritahu aku saja. Dan kau bisa menggunakan ruangan manapun di lantai 4, kata salah satu dari 3 siswa lainnya. Karena mereka tidak bisa lari, mereka harus mencoba bernegosiasi. Pertama, aku punya cukup batu kesucian. Kedua, aku akan menggunakan semua ruangan di lantai 4 sesukaku. Apakah omong kosong seperti itu perlu?" Kata Lin Feng acuh tak acuh, yang membuat mereka bertiga semakin ketakutan.
Orang terakhir yang tersisa berkata, "Baiklah, lalu apa yang kau inginkan dari kami?" "Lumpuhkan kultivasi kalian sendiri," kata Lin Feng acuh tak acuh. Ketiga siswa itu terkejut. Keringat dingin mengalir di punggung mereka. Jika mereka melumpuhkan kultivasi mereka, mereka akan menjadi tidak berharga, dan mereka akan beberapa kali lebih lemah daripada orang normal. Mereka bisa dipermalukan oleh siapa saja. Seorang kultivator yang tidak pernah memprovokasi orang lain tidak ada, dan jika kultivasi mereka lumpuh, itu akan menjadi akhir bagi mereka. Kerumunan itu juga terkejut. Jika mereka melumpuhkan kultivasi mereka sendiri, itu akan menjadi nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian. Tetapi jika mereka berada di posisi Lin Feng, maka mereka akan melakukan hal yang sama. Mereka ingin membunuh Lin Feng beberapa saat sebelumnya, dan Lin Feng ingin memberi mereka pelajaran. Namun, aku bisa memberimu kesempatan lain. Jika kau melumpuhkan kultivasinya terlebih dahulu, maka kau akan dibebaskan dari kewajiban melumpuhkan kultivasimu sendiri, kata Lin Feng acuh tak acuh sambil menunjuk Yu Jiao. Yu Jiao tercengang. Beberapa saat yang lalu, dia ingin mereka membunuh Lin Feng dan telah menawarkan tubuhnya kepada mereka. Namun, sekarang Lin Feng lah yang meminta mereka untuk melumpuhkan kultivasinya. Setelah Lin Feng selesai berbicara, ketiga siswa itu menatap Yu Jiao dengan tatapan penuh amarah. Mereka juga berhati-hati agar tidak diserang saat melakukan itu. Aku hanya akan memberimu waktu yang dibutuhkan untuk 10 tarikan napas. Jika kau tidak melakukannya dalam waktu itu, aku akan melumpuhkan kultivasimu. Lin Feng baru saja mengucapkan satu kalimat itu. Pada saat itu, ketiga siswa tersebut langsung melepaskan energi mereka secara bersamaan. Mereka semua dengan cepat menyerbu ke arah Yu Jiao. Di hadapan mereka terbentang domba yang akan disembelih, Yu Jiao. Yu Jiao sangat ketakutan. Diserang oleh mereka bertiga, yang semuanya jauh lebih kuat darinya, sungguh mengerikan. Saat Lin Feng berbicara, nasibnya sudah ditentukan. Atau mungkin, nasibnya sudah ditentukan sejak ia mencoba mempermalukan dan membunuh Lin Feng. Jeritan mengerikan memenuhi lantai 4. Lin Feng bahkan tidak menoleh ke arah sumber jeritan itu dan dengan tenang berkata, "Bawa dia pergi dan singkirkan mayat-mayat ini. Setelah itu, aku tidak ingin melihat kalian semua di lantai 4 lagi." Ketiga siswa itu terkejut. Seketika, mereka membawa mayat-mayat itu bersama Yu Jiao, yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri lagi, lalu mereka pergi. Sambil berjalan, mereka masih menatap Yu Jiao dengan tatapan yang sangat dingin. Gadis itu hampir saja menghancurkan kultivasi mereka. Untungnya, mereka tidak menyerbu Lin Feng seperti Gong Lun. Jika tidak, mereka pasti sudah mati. Kultivasinya telah lumpuh. Dia sekarang lumpuh seumur hidup, dan bahkan tidak bisa menjalani kehidupan normal lagi. Ini bukan lelucon. Lin Feng mengabaikan mereka saat mereka pergi. Dia berjalan menuju sebuah ruangan bertuliskan terlarang. Senyum muncul di wajahnya. Karena ini aturannya, aku juga akan mengikuti aturannya, kata Lin Feng sambil tangannya bergerak di atas kata-kata itu dan dengan cepat menghapusnya. Seketika itu, Lin Feng mengulurkan satu jarinya dan cahaya muncul dari ujungnya. Dalam sekejap mata, kata Lin muncul. Lin Feng kemudian pindah ke 7 ruangan lainnya dan melakukan hal yang sama. Seluruh lantai 4 telah dikuasai oleh Lin Feng. Kerumunan orang menatap Lin Feng dengan tatapan kosong dan tetap diam. Pria itu sangat kuat dan sangat berani. Sekalipun Lin Feng tidak ada di sana, tak satu pun dari ruangan-ruangan ini akan menjadi milik mereka karena hanya orang-orang kuat yang dapat menggunakan ruangan-ruangan ini, itulah aturannya. Para kultivator yang lemah itu tidak bisa berkata apa-apa. Lin Feng, dengan mengandalkan kekuatannya di lapisan Ling Qi ke-5, dengan mudah membunuh orang-orang di lapisan Ling Qi ke-6. Selain itu, dia telah membuat orang-orang di lapisan Ling Qi ke-6 lainnya menuruti perintahnya karena takut. Sungguh mengagumkan. Sampai namaku dihapus dari ruangan-ruangan ini, kau tidak akan bisa memasuki ruangan manapun. Semuanya milikku, dan jika ada yang memasukinya, maka konsekuensinya akan sangat serius, kata Lin Feng dengan suara yang sangat berwibawa. Ia kemudian segera masuk ke kamar Gong Lun. Terdengar suara gemuruh saat pintu menutup sendiri. Qi murni memancarkan cahaya terang dan cemerlang saat pintu perlahan menutup. Ketika mereka melihat betapa terang dan cemerlangnya cahaya di dalam, mereka mengerti bahwa Gong Lun telah menaruh cukup batu kesucian di dalamnya untuk berkultivasi dalam waktu lama. Lin Feng tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Setidaknya,
Ini akan cukup untuk bertahan hingga pertarungannya melawan Heimo. Ki murni di lantai 4 sangat kental dan murni. Lin Feng merasa semua pori-porinya terbuka lebar dan menyerap ki tersebut. Ia merasa riang dan rileks. Ia merasa tubuhnya lapar dan haus akan ki itu. Ia ingin menelan semua ki murni di dalam dantiannya. Lin Feng duduk bersila, dan dia menggunakan roh surgawinya saat memasuki keadaan meditasi. Energi ki murni itu beredar di seluruh anggota tubuh, tulang, pembuluh darah, dan otot Lin Feng. Semuanya menjadi lebih kuat seiring dengan penyerapan energi ki murni tersebut. Selain itu, Lin Feng tidak menyadarinya, tetapi energi ki murni di dalam tubuhnya juga menjadi semakin murni. Saat berlatih kultivasi, konsep waktu seolah tidak ada. Lin Feng tidak menyadari bahwa namanya semakin populer di Akademi Surgawi dan pertarungannya melawan Hei Mo semakin dekat. Bab 173, Kekuatan Luas. Pagi-pagi, sekali tidak ada awan sejauh lebih dari 1000 mil. Akademi Surgawi bermandikan sinar matahari. Lapisan kehangatan menyelimuti seluruh area. Pada saat itu, banyak orang berkumpul di salah satu alun-alun seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Terdapat panggung pertarungan raksasa yang telah didirikan di alun-alun publik itu. Di tepinya, telah dibangun sebuah platform penonton. Platform pengamatan itu sangat besar dan terbuat dari batu biru. Tinggi platform pengamatan mencapai 5 meter dan lebarnya 100 meter. Di platform pengamatan, lebih dari 100 kursi juga telah dibuat. Dari kursi-kursi ini, orang dapat melihat arena pertarungan dengan sempurna. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya akan terjadi pertempuran besar, kata seseorang yang baru saja tiba di alun-alun dengan ekspresi bingung. Mungkinkah kau tidak tahu hari apa hari ini? Hari ini adalah hari pertarungan antara Lin Feng dan Hei Mo. Aku tidak menyangka akademi akan membangun arena seperti ini untuk acara tersebut, kata orang lain di sampingnya. Semua orang bingung dengan kejadian ini. Di Akademi Surgawi, tantangan adalah hal yang sangat umum. Orang-orang berstatus tinggi dalam hierarki biasanya tidak peduli kecuali jika melibatkan siswa-siswa berbakat. Mereka senang menyaksikan pertarungan yang melibatkan siswa-siswa berbakat. Namun, pemandangan saat itu belum pernah terjadi sebelumnya. Hehe, sepertinya ada banyak hal yang tidak kau ketahui, kata orang lain sambil tersenyum mendekati mereka. Kemudian ia berkata, pertama, Lin Feng menjadi gila di arena tahanan klan Bai. Lalu, ia membunuh salah satu anggota klan Bai yang berada di lapisan Ling Qi ke-7. Ia kemudian membebaskan beberapa budak yang berada di dalam sangkar. Ia bahkan mempermalukan klan Bai di depan umum. Ia membantai semua anggota klan Bai yang datang ke akademi untuk menangkapnya, kecuali seseorang di lapisan Xuan Qi. Reputasinya dengan cepat meningkat ke level yang baru. Tidak ada seorang pun di dalam akademi yang tidak mengenal namanya. Lalu, ada desas-desus lain yang mengatakan bahwa Lin Feng, sambil mengenakan topeng perak, kembali ke arena tahanan dan membunuh Mu Fen dari halaman suci Sueyu. Dia memenangkan singa api iblis, yang kemudian dia jual di pasar lelang. Apa? Kau bilang orang misterius bertopeng perak itu Lin Feng? Tanya kedua siswa lainnya sambil tercengang mendengar apa yang baru saja mereka dengar. Anehnya, itu memang Lin Feng. Bagaimana mungkin? Hehe, tidak banyak orang yang tahu tentang itu. Aku juga tahu bahwa jika kau membandingkan temperamen dan sikap gila pria bertopeng perak itu, semua hal ini menyerupai Lin Feng. Pasti dia, lanjut siswa itu sambil terlihat bangga pada dirinya sendiri. Setelah kembali, Lin Feng pergi ke lantai 4 menara kultivasi, membunuh Zuning, Kecheng, dan Gong Lun. Dia menakut-nakuti 3 siswa tingkat Ling Qi ke-6 lainnya hingga mereka melarikan diri. Dia benar-benar mempermalukan mereka. Kemudian dia merebut ke-8 ruangan di lantai 4 menara kultivasi. Dia tidak mengizinkan siapapun menggunakan lantai 4 lagi. Dia sangat kuat. Saat ini, di akademi, tidak ada yang sepopuler Lin Feng. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa hanya sedikit siswa tingkat Ling Qi ke-6 yang dapat mengalahkannya. Mereka bahkan mengatakan bahwa Hei Mo tidak mungkin bisa mengalahkannya. Betapa dahsyatnya, bisik kedua siswa lainnya. Dia telah membunuh seorang kultivator kuat dari lapisan Ling Qi ke-7. Dia dengan mudah membunuh Zuning dan beberapa siswa lain dari lapisan Ling Qi ke-6. Dia begitu kuat sehingga seluruh lantai 4 menara kultivasi sudah menjadi miliknya. Mungkinkah rumor itu benar dan Hei Mo, salah satu dari 10 siswa terbaik akademi, telah dilampaui olehnya?
Pertempuran ini pasti akan spektakuler. Tapi mengapa mereka membangun semua platform pengamatan ini? Apa hubungannya dengan kisah tentang Lin Feng? Itu pertanyaan yang sangat kompleks. Lin Feng hampir lebih populer daripada Hei Mo. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan dia jauh lebih kuat daripada Hei Mo. Bagaimana mungkin Hei Mo, yang merupakan salah satu dari 10 siswa terbaik di akademi, tetap acuh tak acuh? Karena kesombongannya, dia mungkin ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia lebih kuat. Karena itu, dia mengambil inisiatif untuk menjadikan pertarungan itu sebagai acara publik. Kali ini, klannya akan datang. Dia akan menggunakan pertarungan ini untuk mendapatkan prestis dan kekuasaan. Selain itu, pertama kali Lin Feng pergi ke arena tahanan, dia tidak hanya memprovokasi klan Bai, tetapi juga berkonfrontasi dengan seorang pemuda yang bernama Yu. Bukan hanya itu, kedua kalinya dia pergi ke arena tahanan, dia menyinggung beberapa siswa dari halaman suci Sue Yu. Di antara orang-orang ini, ada orang lain yang bernama Yu. Kedua pemuda dari klan Yu ini akan datang ke sini, begitu pula anggota klan Bai dan beberapa orang dari halaman suci Sue Yu. Ketika siswa itu selesai berbicara, kedua siswa lainnya terkejut, dan jantung mereka berdebar lebih kencang. Klan Bai, halaman suci Sue Yu, klan Hei Mo, orang-orang dari keluarga Yu. Semuanya datang untuk menyaksikan pertempuran. Itu akan menjadi pertempuran yang luar biasa. Tak heran Akademi Surgawi telah membangun panggung pertempuran dan platform penonton itu. Bahkan ada deretan kursi di permukaan tanah, yang mungkin ditujukan untuk pengunjung berstatus tinggi. Mereka semakin tidak sabar untuk menyaksikan pertempuran itu. Mereka begitu bersemangat, sehingga tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Matahari perlahan-lahan semakin tinggi di langit dan klan Bai, orang-orang dari halaman suci Sue Yu, klan Hei Mo, serta beberapa orang dari klan Yu tiba di Akademi Surgawi untuk menyaksikan pertarungan Lin Feng dan Hei Mo. Dengan kecepatan luar biasa, alun-alun Akademi sudah dipenuhi orang. Meskipun Lin Feng dan Hei Mo bahkan belum menyepakati waktu yang tepat. Satu-satunya kepastian adalah bahwa pertarungan itu seharusnya terjadi pada hari itu. Pada saat itu, sebuah siluet muncul di tepi alun-alun. Orang itu berjalan perlahan menuju panggung. Orang itu mengenakan jubah hitam dan seluruh tubuhnya diselimuti ki yang dingin dan jahat. Ekspresi wajahnya tampak sangat gelap. Setiap langkahnya dipenuhi tekad. Hei Mo. Ketika mereka melihat orang itu mendekat, kerumunan mulai berbisik-bisik dengan berbagai macam komentar. Orang yang baru saja tiba itu adalah Hei Mo. Pada saat itu, mereka hanya melihat Hei Mo melangkah ke arena pertarungan. Kemudian dia duduk bersila dan menutup matanya. Dia tidak memandang kerumunan, seolah-olah mereka semua tak terlihat baginya. Mengadopsi sikap acuh tak acuh dan dingin seperti itu adalah salah satu cara untuk membuat orang lain merasa malu atas inferioritas mereka. Namun, tidak mudah untuk tetap acuh tak acuh sementara puluhan ribu orang memperhatikan Anda. Hei Mo adalah salah satu dari 10 kultivator terbaik di Akademi Surgawi dan telah mencapai puncak lapisan Ling Qi ke-6. Rohnya adalah roh api hitam yang langka. Bahkan kultivator lapisan Qi ke-7 pun tidak berani melawannya. Hanya mereka yang pernah bertarung melawan Hei Mo yang bisa mengatakan betapa menakutkannya kekuatannya. Meskipun dia berada di peringkat ke-10, orang-orang di atasnya dalam peringkat tidak berani memprovokasinya. Hei Mo sangat berbahaya. Pada saat itu, dari kejauhan, banyak siluet bergerak menuju arena pertarungan. Mereka adalah kelompok yang sangat besar. Di antara mereka, ada seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian ungu. Di belakangnya ada dua pemuda. Jika Lin Feng ada di sana, dia pasti akan mengenali mereka. Salah satu dari mereka telah terhempas ke kursi batunya oleh Lin Feng, dan yang lainnya adalah seorang murid dari halaman suci Sue Yu, orang yang telah meyakinkan Mu Fen untuk pergi dan melawan singa api iblis. Di belakang ketiga orang itu, terdapat kerumunan besar orang. Mereka jelas anggota klan Bai. Pria parubaya berbaju biru yang sebelumnya mengkritik keras halaman suci Sue Yu juga telah datang. Klan Yu. Beberapa orang di kerumunan terkejut. Meskipun mereka belum pernah melihat pria parubaya itu sebelumnya, kerumunan itu tahu bahwa kedua pemuda yang berdiri di sebelahnya tidak diragukan lagi adalah anggota klan Yu. Anggota klan Bai semuanya berjalan di belakang mereka. Klan Yu dan klan Kekaisaran sama-sama berada di puncak sebagai klan terkuat. Apapun itu,
Baik itu arena tahanan atau pasar lelang, klan Yu selalu harus memberikan izin agar bisnis tersebut dapat beroperasi. Di kota kekaisaran, selain klan kekaisaran, klan Yu, dan sekte One Showman, tidak ada yang bisa menyaingi klan Yu. Klan Yu sangat bijaksana dan pendiam seolah-olah mereka tidak peduli dengan urusan eksternal, yang justru memberi klan Yu lebih banyak kekuatan. Berjalan di sisi kiri, ada sekelompok orang yang mengenakan pakaian yang sama dengan dua kata yang tertulis dalam huruf besar, halaman suci. Mereka dulunya adalah bagian dari halaman suci Sueyu. Di sisi kanan, terdapat sekelompok pemuda yang mengenakan pakaian hitam. Masing-masing dari mereka tampak sedingin es dan memancarkan ki dingin dari tubuh mereka. Itulah klan Nie dari kota kekaisaran. Mereka adalah klan yang sangat istimewa. Mereka tidak terlihat seperti klan Yu dalam hal pengaruh, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Tidak ada satupun kultivator lemah yang termasuk dalam klan Nie. Saat sekelompok besar orang mendekati alun-alun, sebuah kekuatan dahsyat dan menindas menimpa kerumunan tersebut, yang membuat mereka secara bertahap tenang, hingga keheningan sepenuhnya menyelimuti suasana. Para pengunjung, mohon terima permintaan maaf saya yang paling tulus. Saya tidak dapat menjemput Anda. Sebuah suara terdengar dari udara. Segera setelah itu, sesosok bayangan turun dari langit. Menggunakan teknik kelincahan, bayangannya menghilang dan mendarat di depan klan Yu dan para pengunjung lainnya. Pria berbaju ungu itu mengerutkan kening dan menatap wakil kepala sekolah Long. Dia tampak kesal. Wakil kepala sekolah Long, betapa angkuhnya, betapa sombongnya, kata pemuda berbaju ungu itu dengan acuh tak acuh. Jelas, dia merujuk pada fakta bahwa wakil kepala sekolah Long tidak terlalu sopan saat turun dari langit. Hehe, reputasi Tuan Yu sangat besar dan hebat, dia bisa bersikap arogan seperti saya. Wakil kepala sekolah Long terlibat sedikit adu mulut. Segera setelah itu, ia menunjuk ke arah mimbar penonton dan berkata, silakan duduk dan mari kita saksikan pertandingannya. Pria berbaju ungu itu mendesah dingin dan berjalan menuju anjungan pengamatan. Bab 174, Awal Pertempuran. Pria berbaju ungu berjalan menuju kursi utama, yakin bahwa kursi itu pasti dipesan untuknya. Klan Yu memiliki pengaruh yang kuat. Meskipun wakil kepala sekolah Long tidak bersikap sopan kepada mereka, ia harus memberi mereka tempat duduk utama. Jika tidak, ia akan mempermalukan mereka. Namun, tepat ketika mereka hendak duduk, mereka mendengar wakil kepala sekolah Long berkata, Tuan Yu, Anda tidak boleh duduk di situ. Aku tidak bisa duduk di sini. Pria berbaju ungu itu mengerutkan kening. Dia menatap ke arah wakil kepala sekolah Long dan berkata, Long Ding, jika aku tidak bisa duduk di sini, siapa yang akan duduk? Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa kursi itu sudah dipesan. Mau duduk di situ atau tidak, itu terserah Anda, kata Long Ding dengan tidak sopan kepada pria berbaju ungu sambil menyingsingkan lengan bajunya. Segera setelah itu, ia duduk di kursi sebelah kursi utama. Pria berbaju ungu itu tampak ragu-ragu. Jika Long Ding duduk di kursi utama, dia pasti akan sangat marah, tetapi Long Ding tidak melakukannya. Dia duduk di kursi sebelah kursi utama. Hal itu membuat pria berbaju ungu itu ragu-ragu. Mungkinkah seseorang yang sangat penting akan datang, sampai-sampai Long Ding sendiri tidak bisa duduk di kursi utama? Mungkinkah ini karena dia? Sebuah kesadaran terlintas di benak pria itu, dan sebuah siluet muncul dalam pikirannya. Anehnya, dia tidak bersikeras, mendesah dingin, dan duduk di kursi lain di sebelah kursi utama. Para anggota Akademi Surgawi dengan tenang mengamati kejadian itu dari anjungan pengamatan. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tampaknya wakil kepala sekolah Long dan klan Yu tidak akur. Mereka tidak bersahabat satu sama lain dan percakapan mereka selalu terdengar seperti pertengkaran. Hampir seolah-olah mereka saling membenci. Para anggota halaman suci Sue Yu serta anggota klan Nie tidak duduk terpisah dari yang lain. Kerumunan itu tidak tahu apakah itu berarti sesuatu atau tidak. Para anggota halaman suci Sue Yu duduk di sebelah Long Ding dan anggota Akademi Surgawi lainnya. Wakil kepala sekolah Long, saya mendengar bahwa Akademi Surgawi memiliki 10 murid yang sangat kuat. Karena halaman suci Sue Yu sekarang telah dibuat, saya berpikir mungkin akan ada persaingan antara kedua institusi tersebut. Bagaimana menurut Anda? Di tengah kerumunan yang berada di halaman suci Sue Yu, seseorang berinisiatif mengajukan pertanyaan yang mengejutkan banyak orang yang tergabung dalam Akademi Surgawi. Halaman suci Sue Yu
telah diciptakan dengan memilih beberapa murid paling unggul dari sekte-sekte terbesar. Bahkan 2 dari 8 pejabat tinggi, yang kekuatannya tak tertandingi, telah bergabung di dalamnya. Meskipun para siswa Akademi Surgawi sangat kuat, bagaimana mereka bisa bersaing dengan murid-murid terbaik dari sekte-sekte terbesar? Sekte Hao Yu, Sekte Yunhai, Sekte Wan Shoumen, dan Desa Gunung Es dan Salju semuanya sangat berpengaruh di negara Sueyu. Mereka telah membuat beberapa murid mereka mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan yang terkuat di antara mereka telah pindah ke halaman suci Sueyu. Halaman suci Sueyu tidak diragukan lagi sangat kuat. Jika Akademi Surgawi melawan mereka, mereka pasti akan kalah. Akademi Surgawi kami terlalu lemah. Kami masih perlu banyak meningkatkan kemampuan agar mampu bersaing dengan halaman suci Sueyu. Kami berusaha menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah, tetapi Anda memilih siswa terbaik dari sekte-sekte terbaik dan menempatkan mereka di satu tempat. Tidak perlu ada persaingan seperti itu. Kami jauh lebih lemah. Long Ding mengucapkan kata-kata ini sambil terdengar seperti sedang mengejek halaman suci. Akademi Surgawi terlalu lemah, tetapi terus berkembang selangkah demi selangkah dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Halaman suci Sueyu memang sangat kuat sejak awal, tetapi kekuatannya diambil dari sekte lain. Itu bukanlah metode yang baik. Ketika orang lain mendengar bunyi Long Ding, dia langsung berhenti berbicara. Pada saat itu, kerumunan orang menatap arena pertarungan. Hei Mo masih duduk di sana, tetap diam dan tak bergerak. Hanya satu orang yang belum tiba. Lin Feng. Waktu terus berlalu, dan matahari semakin panas. Sekarang sudah tengah hari. Yang membuat semua orang kecewa adalah Lin Feng ternyata belum juga datang. Long Ding, muridmu sangat lancang, membuat begitu banyak orang menunggu, kata pria berbaju ungu itu dingin sambil mulai tidak sabar. Mengapa dia membuat begitu banyak orang menunggu seorang anak? Pertarungan antara Lin Feng dan Hei Mo direncanakan hari ini. Mereka belum menyepakati waktu pastinya, jawab Long Ding dengan acuh tak acuh. Hari ini? Banyak sekali orang yang datang hari ini untuk menyaksikan pertempuran itu. Bahkan semua orang di Akademi Surgawi tahu tentang itu, dan dia masih tidak datang. Apa maksudnya? Lalu, bagaimana kau mengharapkan aku tahu? Saat Lin Feng tiba, kau bisa bertanya langsung padanya, kata Long Ding dengan nada tidak ramah seperti sebelumnya. Pria berpakaian ungu itu bukan satu-satunya yang mulai tidak sabar. Para anggota Akademi Surgawi juga mulai tidak sabar. Mereka terus-menerus berbisik. Lin Feng benar-benar sombong. Anehnya dia tidak datang. Hehe. Mungkin dia tidak bisa bertarung karena belum siap untuk pertempuran, kata seseorang sambil tersenyum acuh tak acuh. Mustahil. Bahkan jika dia tidak melawan, Hei Mo tidak akan membiarkannya lolos. Apapun yang terjadi, Lin Feng tidak akan bisa bersembunyi, jadi pertempuran ini akan menjadi solusi terbaik. Mungkin dia sudah kabur. Siapa tahu? Orang-orang di kerumunan itu, semuanya mencoba menebak apa yang terjadi pada Lin Feng. Terlepas dari apakah tebakan mereka benar atau salah, hanya mereka yang dapat memilih apakah mereka ingin tetap tinggal dan menunggu atau pergi. Di luar dugaan, Hei Mo masih duduk di sana seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggunya. Matahari senja, yang melayang di barat, telah muncul dan menyinari panggung pertarungan, di mana masih hanya ada satu orang. Sungguh berlebihan. Dia membuat mereka menunggu seharian penuh. Kerumunan semakin tidak sabar. Selain itu, mereka mulai yakin bahwa Lin Feng takut dan tidak berani datang. Long Ding, apakah kau tidak akan melakukan apapun? Kata pria berbaju ungu itu sedikit dingin. Lin Feng telah membuat mereka menunggu sepanjang hari. Hari ini belum berakhir, kata Long Ding dengan tenang sambil memandang langit. Di sisi lain, para anggota halaman suci Sueyu juga tampak tidak sabar. Bagaimana mungkin seorang siswa biasa dari Akademi Surgawi begitu sombong hingga membuat mereka menunggu begitu lama? Lin Qian, kau bilang Lin Feng adalah sepupumu? Tanya seorang pria tampan kepada Lin Qian yang berada di tengah kerumunan. Mungkin bukan dia, kata Lin Qian sambil mengerutkan kening. Pada hari itu di arena tahanan, Lin Feng mengenakan topeng perak, sehingga Lin Qian masih ragu. Sejak saat itu, ia mendengar bahwa pria yang mengenakan topeng itu bernama Lin Feng. Ia sangat terkejut mendengar berita itu. Karena itu, ia datang ke Akademi Surgawi untuk memastikan sendiri. Sekalipun memang begitu, sama sekali tidak ada masalah. Dia hanyalah seorang anak kecil dari lapisan Ling Qi kelima, tidak lebih. Jika aku ingin dia mati, dia akan mati. Jika aku ingin dia hidup,
dia akan hidup, kata bocah tampan itu dengan nada dingin dan agresif. Lin Qian tersenyum tipis kepada pria tampan itu dan berkata, "Terima kasih, Chu Hanpeng." Pria itu tepatnya adalah Chu Hanpeng, sang jenius dari sekte Hao Yu. Dia adalah salah satu dari 8 pejabat tinggi negara Sueyu. Namun, pada saat itu, dia telah bergabung dengan halaman suci Sueyu. Pada saat itu, kerumunan menjadi sangat ribut. Kerumunan menyingkir, dan sebuah jalan setapak muncul. Di jalan setapak itu, sebuah siluet berjalan perlahan. Ini Lin Feng telah tiba. Banyak orang terkejut. Mereka benar-benar mulai berpikir bahwa Lin Feng tidak berani datang. Mereka tidak menyangka Lin Feng akan tiba selarut ini di malam hari. Pada saat itu, Lin Feng mengenakan jubah putih. Ia membawa pedang di punggungnya. Ia tampak bersih dan tenang. Setiap langkahnya dipenuhi tekad. Jika seseorang memperhatikan langkahnya, akan terlihat bahwa setiap langkahnya memiliki jarak yang sama persis dengan langkah sebelumnya. Di anjungan pengamatan setinggi 5 meter, semua orang dapat melihat siluet Lin Feng dengan jelas. Mereka bisa melihat wajah yang bersih, tampan, dan familiar itu. Jantung Lin Qian berdebar kencang. Ia gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki saat menatap orang itu. Lin Feng, seperti yang diduga, memang benar itu Lin Feng. Benar-benar dia. Lin Feng dulunya hanyalah sampah masyarakat. Namun, saat itu, ia telah memperoleh reputasi yang sangat baik, sehingga banyak orang datang untuk menyaksikan pertarungannya. Halaman suci Sueyu, klan Mi, dan bahkan klan Yu, semuanya datang secara pribadi untuk menyaksikan pertarungannya. Lin Qian dulunya menikmati prestis yang sama di dalam klan Lin. Semua orang sangat menghargainya, sehingga mereka bahkan mengusir Lin Feng dan ayahnya dari klan Lin. Meskipun dia tidak terlalu terkenal, dia telah menjadi murid di halaman suci Sueyu. Tetapi Lin Feng sudah mampu mengalahkan kultivator lapisan Ling Qi ke-6. Tidak seperti dia yang baru saja menembus ke lapisan Ling Qi ke-3 dan bahkan sangat bangga dengan dirinya sendiri karena telah melakukannya. Tatapan mata Lin Qian memperlihatkan campuran ekspresi yang kompleks, meliputi rasa iri, cemburu, dan dingin. Dia harus membunuh Lin Feng. Dia tidak bisa membiarkannya kembali ke kota Yangzhou. Jika tidak, di masa depan, klan Lin tidak akan memiliki dia sebagai kepala klan, melainkan Lin Feng. Hei Mo membuka matanya, seolah-olah dia merasakan kehadiran seseorang. Sebuah energi dan kekuatan yang sangat dingin muncul dari tubuhnya. Dia menatap lurus ke arah Lin Feng. Lin Feng menatap Hei Mo dengan tatapan dingin yang sama. Dia berjalan dengan mantap menuju arena pertarungan. Energi dingin dan menekan menyelimuti tubuhnya. Meskipun Hei Mo masih jauh darinya, Lin Feng sudah bisa merasakan energi yang menekan itu di tubuhnya. Mengikuti jejaknya, Lin Feng melepaskan ki dan kekuatan dari tubuhnya. Energi dan kekuatannya sangat tajam. Ki dan kekuatannya sudah mengalir deras menuju Hei Mo. Meskipun Lin Feng masih jauh dari Hei Mo sudah bisa merasakan energi tajam itu menusuk kulitnya. Lin Feng bahkan belum sampai di arena pertarungan, tetapi mereka sudah bertarung adu ki. Bab 175, Yang Mulia. Kekuatan Pedang. Ketika kerumunan merasakan kekuatan tajam Lin Feng, mereka tercengang. Seperti yang dikatakan rumor, Lin Feng dapat mengendalikan kekuatan pedang dan bahkan merupakan seorang ahli dalam menggunakannya. Mengikuti setiap langkah Lin Feng, kekuatan itu semakin lama semakin dahsyat. Seluruh atmosfer dipenuhi dengan kekuatan pedang. Di bawah tekanan kekuatan pedangnya, orang-orang di sekitarnya mulai mundur. Saat Lin Feng berada di atas arena pertarungan, sebuah kekuatan pedang yang luar biasa cepat dan dahsyat melesat di udara menuju Hei Mo. Satu hal yang pasti, Lin Feng telah datang. Oleh karena itu, dia dan pedangnya akan memberikan tontonan pertempuran yang spektakuler bagi para penonton. Hei Mo sudah berdiri. Aura suram dan dingin terpancar dari tubuhnya. Kekuatan pedang yang melesat dari Lin Feng itu bahkan tidak mampu membuat hatinya bergetar sedikit pun. Di mata Hei Mo, terpancar kobaran api yang membara. Saat itu, dia ingin menggunakan darah Lin Feng untuk menjadi terkenal. Kerumunan itu terpaku menatap arena pertarungan. Meskipun Lin Feng datang agak terlambat hari itu, kekuatan pedangnya yang luar biasa telah membuat mereka melupakan ketidakpuasan mereka. Pertempuran ini benar-benar layak ditunggu seharian penuh. Sungguh lancang. Pada saat itu, pria berbaju ungu, sambil memandang arena pertarungan, berkata,
Lin Feng, kau sangat arogan. Kau membuat kami semua menunggu seharian penuh, dan bahkan tidak mau memberi kami penjelasan. Suaranya sangat keras dan penuh intensitas. Suara itu menggema dengan hebat di telinga Lin Feng. Dia menyalahkan Lin Feng karena membuatnya menunggu. Lin Feng mengerang. Energi di sekitar tubuhnya menghilang, dan dia mundur 2 langkah. Beberapa saat sebelumnya, dia telah mengerahkan seluruh tenaganya, menggunakan kekuatan dan ki untuk dapat bersaing dengan Heimo. Dia hanya berkonsentrasi pada Heimo. Dia tidak menyangka bahwa pria berbaju ungu itu tiba-tiba akan membuat komentar yang hina dan dengan sangat keras menyela dirinya. Pada saat yang sama ketika fokusnya terganggu, energi Heimo sedikit menembus tubuh Lin Feng, yang sedikit melukainya. Kerumunan itu tercengang dan menatap pria berbaju ungu. Betapa agresifnya. Itu adalah pertunjukan kekuatan awal. Long Ding mengerutkan kening. Matanya menunjukkan bahwa dia sedang kesal. Pada saat itu, Lin Feng, dari sudut matanya, sedikit melirik pria berpakaian ungu dan 2 anak muda yang duduk di sampingnya. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian dia berkata dengan dingin, "Bukankah aku telah mempermalukan 2 orang yang duduk di sampingmu itu? Jika kau ingin membalas dendam, katakan saja dengan jelas. Tidak perlu menggunakan cara yang begitu hina. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang memberimu hak untuk duduk di sana. Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri." Ketika Lin Feng selesai berbicara, kerumunan orang tercengang. Lin Feng benar-benar berani. Dia terus terang dan kata-katanya tajam dan menusuk. Dia bahkan berani berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada anggota klan Yu, mempermalukan dan menghina mereka. Pupil mata pria berpakaian ungu itu menyempit. Ia mengira telah memberi pelajaran pada Lin Feng dan Lin Feng hanya akan mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ia mengira Lin Feng tidak akan berani membantah kata-katanya. Tampaknya dugaannya salah, Lin Feng jauh lebih agresif daripada yang ia bayangkan. "Apa yang barusan kau katakan?" tanya pria berpakaian ungu itu dengan tatapan dingin di matanya. Dia adalah orang yang sangat penting di klan Yu, sampai-sampai Long Ding pun takut padanya. Dan seorang junior berani menghina dan mempermalukannya? Kau bilang aku lancang dan membuatmu menunggu seharian penuh, dan terlebih lagi, aku harus memberikan penjelasan. Pertarunganku melawan Heimo memang direncanakan hari ini, tapi kita belum sepakat tentang waktu pastinya. Jadi, meskipun aku datang di malam hari, bukan berarti aku terlambat. Tapi aku ingin bertanya sesuatu. Apakah aku, Lin Feng, mengundangmu datang? Lin Feng berbicara dingin dan melanjutkan. Apakah aku bertarung atau tidak adalah urusanku sendiri? Dan apakah kau ingin menonton atau tidak adalah urusanmu sendiri? Kau buru-buru datang ke sini untuk menonton, namun kau meminta penjelasan dariku. Mengapa aku harus membenarkan diriku padamu? Apakah aku mengenalmu? Kata-kata Lin Feng begitu tajam, sehingga pria berbaju ungu itu benar-benar terkejut. Lin Feng tidak berhenti berbicara, dan terus melanjutkan. Seorang senior, yang sedang menyaksikan pertempuran, tiba-tiba menekan saya. Tidakkah menurutmu perilakumu itu seperti orang yang tidak tahu malu? Tidakkah kau mempermalukan dirimu sendiri dengan tindakanmu? Aku tidak tahu kau berasal dari klan mana, tetapi kau adalah aib bagi mereka. Jika aku jadi kau, aku akan sangat malu duduk di hadapan semua orang. Kerumunan itu benar-benar tercengang. Mereka memandang pria berpakaian ungu itu dengan cara yang aneh. Tampaknya pernyataan Lin Feng sebenarnya sangat akurat. Lin Feng tidak menyepakati waktu yang tepat dan tidak mengundang siapapun untuk menyaksikan pertempuran. Datang untuk menyaksikan pertempuran adalah keputusan mereka sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Lin Feng. Tetua klan Yu itu secara mengejutkan menyalahkan Lin Feng yang cukup tidak pantas. Para hadirin setuju dengan Lin Feng, tetapi tidak ada yang berani bertindak seperti Lin Feng dan mengatakan hal-hal itu dengan lantang dan penuh wibawa. Pria berpakaian ungu itu memasang ekspresi jelek di wajahnya, lalu wakil kepala sekolah Long, yang duduk tidak jauh darinya, berkata sambil sedikit tertawa, "Hehe, cara seperti itu sungguh rendah. Orang terpenting ketiga di klan Yu sungguh agung dan berkuasa. Megah dan perkasa." Dia sudah mendengar begitu banyak kata-kata hinaan. Pria berbaju ungu itu ingin memberi pelajaran pada Lin Feng. Dia tidak menyangka Lin Feng akan terus-menerus mempermalukannya hanya dengan satu kalimat. Retakan. Bangku batu tempat pria berpakaian ungu itu duduk retak. Terdapat celah yang dalam, tetapi tidak hancur berkeping-keping.
Dia menatap Lin Feng, berharap bisa membunuhnya di tempat. Megah dan perkasa. Memang, aku sungguh megah dan perkasa. Lin Feng, jika kau kalah hari ini, Hei Mo pasti akan membunuhmu. Dan jika kau menang, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak peduli menang atau kalah, hari ini, kau sudah ditakdirkan. Ada niat membunuh yang jelas terpancar dari mata pria berpakaian ungu itu. Suaranya keras dan agresif. Semua orang tercengang. Aku agung dan perkasa. Aku adalah seorang senior yang sangat kuat. Aku selalu mendapatkan apa yang kuinginkan. Apapun hasil pertempurannya, kalah atau menang, Lin Feng akan mati karena berani memprovokasinya. Begitulah keagungan para anggota senior penting dari klan Yu. Yu Qiu. Sepertinya kau mengira Akademi Surgawi adalah klan Yungwu. Di sini, kau tidak bisa melakukan apapun yang kau inginkan, kata Long Ding dingin. Segera setelah itu, dia menoleh ke arah Lin Feng dan berkata, Lin Feng, kau dan Hei mau bertarung. Jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa membunuhnya. Jika Yu Qiu berani menyerangmu, aku masih bisa membunuh kultivator junior yang datang bersamanya. Apa yang kau katakan? Tanya Yu Qiu dingin. Dia menatap Long Ding dan berkata, Wakil Kepala Sekolah Long, Anda mengancam para junior dari klan Yu. Sungguh tidak tahu malu. Ketika orang banyak mendengar ucapan Yu Qiu, mereka tercengang. Memang megah menjadi sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia bisa begitu tidak tahu malu. Long Ding juga tercengang. Dia segera berkata dengan nada mengejek, Kau mengancam para junior Akademi Surgawi, tetapi tidak mengizinkanku mengancam para junior klan Yu? Yu Qiu, apakah otakmu berfungsi dengan benar? Hemp, gerutu Yu Qiu, lalu berkata, apa kau tidak takut membuat klan Yu marah? Kau berada di dalam Akademi Surgawi, kata Long Ding dingin sambil berusaha untuk mengucapkan kata terakhir. Lalu kenapa? Aku tak peduli apakah ini Akademi Surgawi. Mempermalukan klan Yu akan menyebabkan kehancuran Akademi Surgawi, kata Yu Qiu dengan nada jahat. Kerumunan itu tercengang. Awalnya mereka datang untuk menyaksikan pertarungan Lin Feng dan Hei Mo. Mereka tak menyangka akan menyaksikan konfrontasi Yu Qiu dan Long Ding, semua karena Lin Feng. Kerumunan itu sangat terkejut dengan perubahan peristiwa tersebut. Selain itu, seluruh kerumunan menjadi diam dan menatap Long Ding. Yu Qiu telah mengancam akan memusnahkan Akademi Surgawi. Semua anggotanya menjadi terdiam. Semua orang terdiam sepenuhnya. Tuan Yu, Anda memiliki temperamen yang sangat buruk. Sebuah suara muncul di tengah kerumunan yang hening. Sebuah siluet berjalan di tengah kerumunan. Orang itu memiliki senyum hangat dan ramah di wajahnya dan tampak sangat santai. Banyak orang terkejut ketika melihat orang itu. Bahkan Yu Qiu pun sedikit gemetar. Seperti yang diduga, kursi utama telah dipesan untuknya. Ketika Lin Feng melihat pemuda itu, dia juga terkejut. Dia sudah pernah melihatnya. Pemuda itu telah setuju untuk menjadi wasit dalam pertarungan Lin Feng di arena tahanan. Seperti yang diduga, dia jelas memiliki status yang misterius. Lin Feng juga memperhatikan kursi utama yang kosong. Sangat mungkin kursi itu diperuntukkan bagi pemuda itu. Dia bahkan tampak memiliki status yang lebih tinggi daripada pria dari klan Yu. Ketika Long Ding melihat pemuda itu, dia tersenyum dan berdiri. Yang mulia, kata Long Ding dengan sangat sopan. Yu Qiu pun berdiri. Senyum muncul di wajahnya dan dia berkata, Yang mulia pasti bercanda, saya tidak memiliki temperamen buruk. Hehe, kalau tidak, itu malah lebih baik. Tuan Yu, wakil kepala sekolah Long, silakan duduk. Tidak perlu terlalu sopan. Pemuda yang tersenyum itu sangat sopan dan sama sekali tidak terdengar sombong untuk seorang pangeran. Dia sudah tiba di samping kursi utama. Pada saat itu, di tengah-tengah para anggota halaman suci Sui Yu, Chu Zhanpeng memiliki tatapan agresif di matanya. Dia menatap pemuda itu. Pemuda itu menoleh dan memandang Chu Zhanpeng. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Chu Zhanpeng, seperti yang diharapkan, selalu luar biasa. Saya memberi hormat, Yang Mulia. Chu Zhanpeng mengangguk dan memberi salam kepada pemuda itu. Tatapan agresifnya perlahan menghilang. Pangeran kedua Duan Wuya, sama seperti dirinya, adalah salah satu dari 8 pejabat tinggi, dan posisinya lebih tinggi darinya. Bab 176. Teratai Hitam. Lin Feng menatap Duan Wuya. Duan Wuya adalah pangeran kedua kota kekaisaran. Dia memiliki temperamen yang lembut dan ramah.
Dia baik dan murah hati kepada orang lain, dia sama sekali tidak sombong. Dia mudah bergaul dan didekati. Jika orang-orang gugup dan tegang, kehadirannya segera membuat orang-orang tenang. Duan Wu ya persis seperti yang digambarkan Duan Feng. Dia benar-benar berbeda dari Duan Wu Dao, putra mahkota. Namun, Lin Feng sebenarnya tidak tahu betapa sulit diatur putra mahkota itu. Pria itu sangat kuat. Lin Feng berbicara sendiri. Duan Wu ya adalah orang yang sangat penting dan juga sangat kuat, tetapi pada saat yang sama, dia juga ramah dan mudah didekati. Dia sangat berkuasa dan bergengsi. Duan Wu yang memandang arena pertarungan, tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalian berdua bisa melanjutkan pertarungan. Aku akan menjadi wasitnya." Lin Feng mengangguk sedikit kepada Duan Wu ya. Pangeran kedua juga sudah membantu Lin Feng. Terakhir kali, dia juga bertindak sebagai wasit untuk pertarungannya di arena tahanan. Lin Feng berbalik dan menatap Hei Mo. Hei Mo memejamkan matanya. Apa yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Satu-satunya tujuannya saat itu adalah membunuh Lin Feng dan mendapatkan gengsi. Dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa tidak sembarang orang bisa menantangnya bertarung. Pada saat itu, Hei Mo membuka matanya. Cahaya dingin dan dalam memenuhi matanya. Sekali lagi, Lin Feng melihat api hitam menyala di mata Hei Mo. Lin Feng mulai melepaskan kekuatan pedang yang sangat tajam. Hei Mo adalah salah satu dari 10 murid terbaik Akademi Surgawi. Lin Feng tidak boleh lengah. Kau telah menembus lapisan Ling Qi kelima dan kekuatan pedangmu sangat dahsyat. Tak heran kau bisa membunuh kultivator di lapisan Ling Qi ke-6, tetapi jika hanya itu kemampuanmu, itu tidak akan cukup untuk melawanku. Zhu Ning, Gong Lun, dan yang lainnya, meskipun mereka telah menembus lapisan Ling Qi ke-6, mereka sama sekali tidak mampu menandingiku, kata Hei Mo dengan sangat arogan sambil menatap Lin Feng. Aku juga berharap kau sekuat yang kau katakan, jawab Lin Feng dingin. Dia melangkah maju, dan kekuatan pedangnya menjadi semakin dahsyat. Baiklah, aku akan mencoba dan melihat apakah kau benar-benar bisa bersaing dengan kultivator yang benar-benar kuat sepertiku. Setelah Hei Mo selesai berbicara, dia melangkah beberapa langkah sementara siluetnya berkedip dan menghilang. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Lin Feng dan tinjunya melesat di udara menuju Lin Feng. Es dan pedang. Telapak tangan Lin Feng bergerak. Dia mengumpulkan energi yang sangat dingin serta energi pedang di tangannya secara bersamaan. Boom! Lin Feng terkejut. Tubuhnya terdorong mundur beberapa puluh langkah. Dia hampir mencapai tepi arena pertarungan. Lin Feng tampak bingung. Dia membuka tangannya dan melihat telapak tangannya. Di tengah telapak tangannya, terdapat tanda hitam yang disebabkan oleh ki api. Rasanya sangat sakit. Betapa dahsyatnya ki api gelap itu, pikir Lin Feng sambil gemetar. Ketika tinju lawannya menghantam telapak tangannya, Lin Feng jelas merasakan ki api yang luar biasa. Itu benar-benar jahat. Itu bukan kekerasan atau kebrutalan, melainkan ki api yang mengerikan. Seperti yang diduga, Hei Mo jauh lebih kuat dari Lin Feng. Lin Feng terlempar hanya dalam satu serangan, pikir kerumunan orang ketika melihat serangan itu. Hei Mo bukan salah satu dari 10 kultivator terbaik di Akademi Surgawi tanpa alasan. Lin Feng cukup kuat untuk membunuh kultivator lapisan Ling Qi ke-6 lainnya, tetapi di hadapan Hei Mo, dia terlalu lemah. Sepertinya kau tidak bisa menandingiku. Kau bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Hari ini, kau pasti akan mati, kata Hei Mo dengan nada arogan. Kau telah menembus lapisan Ling Qi ke-6, sedangkan aku baru berada di lapisan Ling Qi ke-5. Tentu saja kekuatan pukulanmu akan lebih besar. Namun, kau ahli dalam menggunakan api, sedangkan aku ahli dalam menggunakan pedang. Lin Feng benar-benar melupakan serangan sesaat sebelumnya seolah-olah itu tidak penting. Dia meraih pedang panjangnya ke belakang. Pada saat itu, energinya menjadi semakin kuat. Benar, Lin Feng adalah ahli pedang. Tingkat kultivasinya lebih lemah daripada Hei Mo. Jika dia bertarung sembarangan, itu bisa sangat berbahaya baginya. Kerumunan mulai tidak sabar lagi. Meskipun mereka berpikir Hei Mo lebih kuat, Lin Feng tetap tidak mungkin selemah itu. Jika tidak, pertarungan ini akan sia-sia untuk ditonton. Kemarilah, kata Hei Mo acuh tak acuh sambil menatap Lin Feng. Lin Feng melangkah maju lagi. Energi pedang Lin Feng yang memenuhi atmosfer, tiba-tiba menyelimuti tubuh Hei Mo. Hei Mo mengerutkan kening. Tiba-tiba, rasa sakit menyerang tubuhnya,
dan dia teriris oleh energi pedang yang sangat kuat yang mengelilingi tubuhnya. Lin Feng tidak terburu-buru, dia berjalan perlahan ke depan. Setelah setiap langkahnya, kekuatan pedangnya semakin intens dan semakin tajam. Hemp! Hei Mo tersenyum dingin. Dia mengangkat tinjunya dan melayangkan pukulan yang sangat kuat ke arah Lin Feng. Pedang mematikan. Pedang Lin Feng berkibar di udara. Pedangnya menembus atmosfer sambil mengeluarkan suara siulan. Energi pedang terkonsentrasi di ujung pedangnya dan melesat langsung ke arah Hei Mo. Pemusnahan! Teriak Hei Mo. Sebuah ki hitam muncul dari tinjunya dan mulai menyerap energi pedang. Pada saat yang sama, ki hitam itu bertabrakan dengan pedang Lin Feng. Bola api itu menghantam pedang Lin Feng dan api hitam itu padam. Ekspresi Lin Feng tidak berubah. Lin Feng melepaskan ki yang sangat dingin dari tubuhnya. Ketika api hitam itu mengenai telapak tangannya, ia mengalami luka kecil. Namun kali ini, saat menggunakan pedangnya, Lin Feng tampak tidak terganggu. Serangan api. Hei Mo melancarkan serangan baru dengan tinjunya. Dua kobaran api hitam melesat lurus ke arah Lin Feng. Pedang maut. Lin Feng menusukkan pedangnya ke depan. Ki pedangnya semakin kuat dan mengandung ki yang mematikan. Energi pedang Lin Feng dan api hitam sama-sama merobek udara saat bertabrakan. Ki mematikan dari pedang Lin Feng menyerbu seluruh atmosfer dan bahkan membuat Hei Mo mundur selangkah. Keahlian pedang Lin Feng membuatnya tampak seperti dewa pedang yang berjaya. Lin Feng telah memperoleh keuntungan dengan serangan itu. Hei Mo menatap Lin Feng sejenak dalam diam dan langsung berkata, "Kau jelas memiliki kualifikasi untuk melawanku, kau cukup kuat, tetapi ini baru permulaan." Sambil berbicara, Hei Mo mengangkat tangannya ke udara. Api hitam menyala muncul dan menari-nari di sekitar tangannya. Api itu memancarkan ki yang sangat mematikan. Boom! Hei Mo dengan cepat mengulurkan kedua tangannya, dan api itu meledak menjadi 9 nyala api kecil. Semuanya berwarna hitam dan dipenuhi dengan ki mematikan yang sama. Teratai hitam mematikan. Kerumunan terceng astonished. Hei Mo secara mengejutkan ingin menggunakan teratai hitam mematikan. Sepertinya dia menganggap pertarungan ini serius. Betapa terampilnya. Untunglah aku juga sudah selesai pemanasan, kata Lin Feng dengan nada acuh tak acuh. Matanya berubah menjadi hitam pekat. Matanya benar-benar dingin dan tanpa ekspresi. Pikirannya mulai memproses segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Pada saat itu, Lin Feng bahkan dapat merasakan dengan jelas ki mematikan yang terkandung dalam 9 api hitam tersebut. Pedang Lin Feng memancarkan ki gelap dan mematikan. Ki itu sama dengan ki dari teratai hitam yang mematikan. Meskipun penonton berada agak jauh dari arena pertarungan, mereka tetap bisa merasakan ki mematikan yang dilepaskan oleh kedua petarung. Tubuh mereka merasakan ketakutan, tetapi ekspresi di mata penonton menunjukkan kegembiraan. Kuharap kau tidak mengecewakanku dan setidaknya berjuang sampai mati. Kalau tidak, pertempuran ini akan membosankan, kata Hei Mo dengan angkuh. Tidakkah menurutmu kau terlalu banyak bicara omong kosong? Kata Lin Feng dingin. Hei Mo terus mempertanyakan kualifikasi Lin Feng untuk melawannya, yang menimbulkan kesan bahwa dia sangat kuat. Namun, Lin Feng sebenarnya memaksa Hei Mo untuk serius, meskipun dia mengatakan sebaliknya. Karena kau tak sabar untuk mati, aku akan membantumu mencapai tujuanmu, kata Hei Mo dingin. Kemudian dia berteriak, api hitam, transformasi teratai. Saat Hei Mo selesai berbicara, setiap kobaran apinya berubah menjadi bunga teratai yang melesat ke arah Lin Feng dengan kecepatan penuh. Ki mematikan dari api hitam itu memenuhi seluruh atmosfer, mengelilingi seluruh tubuh Lin Feng. Seluruh atmosfer mulai berubah menjadi hitam. Menakutkan sekali, pikir orang-orang yang menyaksikan saat melihat bunga teratai yang mematikan itu. Bunga teratai ini tampak seperti datang langsung dari neraka. Lin Feng masih dengan tenang memegang pedangnya dalam posisi yang sama. Ki gelap di dalam pedangnya semakin intens. Pada saat api teratai tiba di depannya, Lin Feng akhirnya melepaskan serangan pedangnya. Pedang kesepian. Ketika Lin Feng menyerang, atmosfer dipenuhi dengan ki dari pedang kesepiannya. Api teratai hitam bertabrakan dengan pedang Lin Feng, dan saat benturan, api itu lenyap. Namun, pedang Lin Feng terus bergerak menuju Hei Mo. Hei Mo tampak tercengang. Di belakang tubuhnya, api hitam yang sangat ganas muncul. Pada saat yang sama,
Kobaran api teratai hitam tak terbatas mulai mengorbit di sekitar tubuhnya. Tubuhnya dikelilingi oleh api hitam. Seluruh atmosfer diliputi oleh api. Saat pedang Lin Feng yang sendirian hendak mencapainya, kobaran api teratai hitam berubah menjadi bunga teratai raksasa yang melesat ke arah pedang Lin Feng dan menghalangi serangannya. Bunga teratai milikku bukan hanya serangan ofensif, tetapi juga dapat digunakan untuk perlindungan. Mustahil bagimu untuk menembusnya, kata Hei Mo dengan angkuh sambil menatap Lin Feng, lalu menambahkan, sudah kukatakan. Hari ini adalah hari kematianmu. Bab 177. Hargai sebuah pertarungan. Lin Feng menatap teratai hitam raksasa yang tampak seperti ilusi. Pedangnya terhenti. Namun Lin Feng tetap terlihat tenang. Mata hitamnya tampak sangat dingin. Mulutnya mulai bergerak, dan dia mulai berbicara. Benarkah? Aku tidak bisa menembusnya. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan nada dingin dan acuh tak acuh, dan ketika dia selesai berbicara, ki dari pedangnya yang kesepian menjadi semakin kuat. Seolah-olah pedang itu mampu menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini selain pedang Lin Feng. Pedang Nirvana adalah jurus yang sangat cepat untuk dilakukan. Ini adalah jurus Xuan tingkat tinggi. Jurus ini membuat serangan jauh lebih tajam dan mematikan. Jurus ini lebih baik daripada beberapa jurus di tingkat direndah. Lin Feng sedikit memejamkan matanya. Pedangnya mengeluarkan suara siulan saat ki mengalir deras di udara. Tidak ada gelombang kekuatan pedang yang tajam, tetapi tiba-tiba, pedang Lin Feng mulai bergetar tanpa henti. Hah? Hei Mo tampak bingung sambil menatap pedang di atas teratai hitamnya. Krah! Suara retakan menyebar di udara. Di teratai hitam raksasa itu, muncul retakan kecil yang membuat Hei Mo tercengang. Hancurkan! Seru Lin Feng. Ki dari serangan pedang nirvananya menjadi semakin pekat. Dalam sekejap mata, teratai hitam itu mulai hancur berkeping-keping. Lin Feng terus maju dengan tekad yang tak tergoyahkan dan bergerak lurus menuju Hei Mo, yang tidak mampu menahan serangan itu. Jantung Hei Mo berdebar kencang. Ekspresi wajahnya mengerikan. Beberapa saat sebelumnya ia sangat arogan, tetapi saat ini, Hei Mo tampak jauh lebih lemah daripada Lin Feng. Aku tidak bisa menghindari pedang itu. Hei Mo menatap pedang megah itu saat mendekatinya. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menghindari serangan itu. Dia mengangkat tangannya, dan apa yang tampak seperti kobaran api hitam dingin yang tak terbatas muncul dari telapak tangannya. Kobaran api teratai kecil itu bergabung menjadi satu teratai dan bergerak menuju Lin Feng. Boom! Pedang dan teratai hitam bertabrakan. Kilauan putih pedang dan kegelapan teratai hitam bercampur menjadi satu di atmosfer. Ki mematikan bergulir di atas arena pertarungan. Arena pertarungan sepenuhnya diselimuti oleh ki mematikan yang mengerikan. Hei Mo dan Lin Feng masih berada di tempat semula, tak bergerak. Kerumunan itu tercengang. Jantung mereka berdebar kencang. Serangan siapa yang lebih dahsyat? Siapa yang menang? Siapa yang kalah? CRRR. Sebuah suara samar menyebar di udara. Segera setelah itu, kerumunan melihat bahwa pakaian Hei Mo tertembus dan darah mengalir dari dadanya. Mereka sangat terkejut. Sejauh yang Lin Feng ketahui, pakaiannya robek dan banyak bercak hitam muncul di tubuhnya. Kedua belah pihak mengalami luka-luka akibat serangan itu. Hei Mo jauh lebih kuat daripada Gong Lun dan yang lainnya, seperti yang kuduga, pikir Lin Feng. Sesaat sebelumnya, Hei Mo tahu bahwa dia tidak bisa menghindari pedang Lin Feng yang sendirian, jadi dia bahkan tidak mencoba. Dia juga tidak panik, yang merupakan keterampilan bertempur yang sangat penting. Sebaliknya, dia menyerang Lin Feng, sehingga kedua belah pihak akhirnya terluka. Hei Mo terdiam, dan tak bergerak sejenak sambil menatap Lin Feng. Kemudian dia menatap dadanya. Aku akui aku telah meremehkanmu. Kau jelas layak untuk bertarung melawanku, dan aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mengalahkanmu. Hei Mo berbicara dengan nada dingin. Kerumunan itu terkejut. Hei Mo, beberapa saat yang lalu, telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Betapa menakutkannya jika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya? Secercah cahaya melintas di mata Lin Feng. Dia menatap Hei Mo dan berkata dingin, bisakah kau berhenti bicara omong kosong? Sejak awal pertempuran, kau terus mengatakan bahwa aku tidak bisa menandingimu. Dari mana luka-luka di tubuhmu ini berasal? Kata Lin Feng dingin. Dia merasa jijik dengan ucapan Hei Mo. Lin Feng sekarang memiliki kualifikasi untuk melawannya,
dan dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkannya? Itu sudah terjadi sejak awal pertempuran. Hei Mo adalah orang yang menjijikkan dan tidak tahu malu. Kau akan mengerti maksudku, kata Hei Mo acuh tak acuh. Ia mengangkat kepalanya, dan api hitam muncul. Sekumpulan api teratai hitam kecil mengelilingi tubuhnya dan perlahan mulai menari-nari di udara. Fusi! Teriak Hei Mo dengan suara berat. Api teratai hitam kecil itu mulai merasuk ke kulit dan otot Hei Mo. Tiba-tiba, garis-garis hitam muncul di seluruh tubuhnya. Kerumunan orang tercengang melihat apa yang mereka saksikan. Pada saat itu, seolah-olah kerumunan orang telah mengerti mengapa dia menyebut dirinya Hei Mo. Dia dijuluki sebagai roh jahat hitam. Sejumlah besar ki mematikan menyembur keluar dari tubuhnya. Kerumunan orang tidak percaya apa yang mereka lihat. Pada saat itu, seluruh tubuh Hei Mo tampak seperti kobaran api hitam mematikan yang sangat besar. Ki itu sangat menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah ki Hei Mo tampaknya semakin meningkat. Boom! Jantung orang-orang di kerumunan berdebar kencang. Lapisan Ling Qi ke-7. Sungguh mengejutkan. Ki itu memiliki kekuatan lapisan Ling Qi ke-7. Itu adalah ki yang menakutkan. Sepertinya Hei Mo telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Menelan api hitam ini memberinya kekuatan lapisan Ling Qi ke-7. Sungguh mengerikan. Lin Feng pasti akan mati. Kerumunan itu benar-benar tercengang. Berada di lapisan Ling Qi ke-6 saja sudah cukup menakutkan. Mereka tidak menyangka Hei Mo akan sekuat itu. Bisakah Lin Feng masih melawannya? Lin Feng juga sama terkejutnya. Trik macam apa itu? Mampu menyerap api hitam untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang? Lapisan Ling Qi ke-7, pikir Lin Feng. Meskipun dia tahu bahwa Hei Mo sudah mendekati lapisan Ling Qi ke-7 ketika mereka mengatur pertempuran, kekuatannya, sekarang setelah dia mencapai lapisan Ling Qi ke-7, benar-benar menakutkan. Sambil memandang arena pertarungan, Yu Qiu tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, Lin Feng pasti akan mati. Kemudian, seseorang di antara anggota klan Nie tampak terharu dan berkata, sungguh mengejutkan, ayahnya benar-benar membantunya mencapai tingkat kultivasi yang tinggi. Bahkan jika putra keduanya meninggal, dia masih bisa berbangga. Tak seorang pun percaya lagi bahwa Lin Feng punya peluang untuk menang. Mereka semua yakin bahwa Lin Feng akan mati. Hei Mo menatap Lin Feng dengan tatapan menghina dan perlahan berkata, kau membuatku menggunakan kemampuan fusi apiku, jadi kau bisa berbangga diri, tapi kau akan segera mati. Lin Feng tetap diam. Ia memiliki persepsi yang tajam terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, termasuk peningkatan Ki Hei Mo yang sangat kuat. Ia masih memegang pedangnya dengan tenang. Tubuhnya bergerak lagi, dan ia menusukkan pedangnya ke depan. Pedangnya tampak sederhana dan biasa saja. Hei Mo tersenyum. Api hitam itu berubah menjadi pusaran dan bergerak untuk menghalangi pedang Lin Feng. Serangan pedang biasa seperti itu seharusnya mudah dihalangi, tetapi pada saat itu, pedang Lin Feng mulai bergetar. Pedang Lin Feng menembus pusaran energi Hei Mo dan bergerak menuju dadanya. Sejumlah besar ki tajam dan mematikan menghantam tubuh Hei Mo. Tidak. Ekspresi wajah Hei Mo berubah drastis. Ki mengerikan muncul dari tubuhnya. Tangannya gemetar hebat. Pada saat itu, energi yang menekan menyerbu tubuh Lin Feng. Tampak seperti api hitam menari-nari di sekitar Lin Feng. Bayangan yang menghilang, matilah. Lin Feng tampak tenang saat mengucapkan beberapa kata ini. Seketika, tubuhnya menghilang seperti bayangan. Bahkan ketika dilihat dari jarak sedekat ini, tampak seperti ilusi, namun terasa sangat nyata. Pedang Lin Feng terus bergerak maju. PFSSSHH. Suara pedang Lin Feng menembus daging Hei Mo memenuhi udara. Pedangnya menebas Hei Mo seperti pisau panas memotong mentega. Boom! Kerumunan itu terceng astonished. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin? Sungguh, bagaimana mungkin? Saat Hei Mo untuk sementara meningkatkan kekuatannya hingga mencapai tingkat Ling Qi ke-7, mereka semua mengira Lin Feng akan dimusnahkan oleh api Hei Mo. Mereka semua mengira Hei Mo akan dengan mudah membunuh Lin Feng. Namun Lin Feng tetap tenang sepanjang pertempuran. Dia telah memberi pelajaran kepada orang banyak agar tidak terburu-buru menghakimi. Pedangnya menembus dada Hei Mo. Yu Qiu tercengang. Lin Feng secara mengejutkan telah membunuh Hei Mo dengan pedangnya. Yan Er.
Pemimpin klan Nie berdiri. Senyum yang ada di wajahnya beberapa saat sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Dia terkejut. Bagaimana? Bagaimana bisa jadi seperti ini? RRGHGGHGHH. Satu-satunya suara yang keluar dari mulut Hei Mo terdengar seperti binatang buas. Rambutnya yang panjang dan acak-acakan tertiup angin. Garis-garis hitam yang menutupi tubuhnya terus bergerak, sementara gelombang ki mematikan muncul dari dirinya. Mati! Teriak Hei Mo. Tinjunya melesat ke arah Lin Feng dan menghantam tubuhnya. Pedang Lin Feng terlepas dari genggamannya dan tubuhnya terdorong ke belakang. Pukulan itu meninggalkan bekas hitam di dada Lin Feng. Pakaiannya hangus terbakar di tempat pukulan itu mendarat. PSSS. Darah mengalir dari sudut mulut Lin Feng. Hei Mo berjalan seperti orang gila menuju Lin Feng. Ketika tiba di depan Lin Feng, dia memukulnya lagi dan tubuh Lin Feng terlempar. Darah memenuhi udara. Mati! Hei Mo mengamuk. Dia benar-benar gila. Anehnya, Lin Feng telah melukainya dengan pedangnya. Jika dia membungkuk sedikit saja, pedang Lin Feng akan langsung menembus jantungnya. Itu adalah penghinaan yang luar biasa baginya. Dia berjalan sangat cepat. Pada saat itu, Hei Mo benar-benar tampak seperti iblis. Dia ingin membantai Lin Feng dengan brutal. Namun pada saat itu, sebuah kekuatan yang sangat dingin dan dahsyat muncul. Kekuatan itu begitu dingin hingga membuat Hei Mo berhenti. Kerumunan orang juga tercengang. Mereka melihat ke belakang Lin Feng. Tidak jauh darinya, tampak siluet yang murni dan suci. Ia berjalan perlahan menuju Lin Feng. Dia lagi. Kerumunan orang tercengang. Sepertinya dia siap menyerang. Pada akhirnya, Lin Feng tidak bisa menandingi Hei Mo, tetapi tidak ada yang akan mengejek Lin Feng. Kekuatan Hei Mo terlalu luar biasa. Lin Feng telah mencapai sesuatu yang hebat dan hampir membunuh Hei Mo. Lin Feng bisa bangga pada dirinya sendiri. Semua orang akan mengingat itu. Namun yang membuat orang banyak tercengang adalah Lin Feng, yang sedang berlutut di tanah, mengangkat tangannya dan berkata kepada sosok di belakangnya, "Biar saya yang melakukannya." Meng Qing menatapnya dengan ekspresi aneh. Ia ingin menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin ia menyaksikan Lin Feng mati tanpa membantunya? Saat itu, Lin Feng berdiri. Ia tampak seperti pria yang angkuh dan kesepian. Ia teguh dan gigih. Para pria, hargai semangat bertarung. Jika aku mati hari ini, aku akan mati dengan bahagia dan bangga, kata Lin Feng dengan tenang, yang membuat kerumunan orang terkejut. Hargai semangat bertarung? Lin Feng bertarung untuk menang atau mati. Dia memejamkan matanya. Otaknya mampu menganalisis segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Seolah-olah semuanya bergerak dalam gerakan lambat. Roh surgawi. Lin Feng memanggil dalam hatinya. Lin Feng dapat merasakan bahwa persepsinya terhadap dunia di sekitarnya semakin meningkat. Pada saat itu, tubuhnya tampak bergerak dengan kecepatan luar biasa dibandingkan dengan dunia sekitarnya. Dia juga sedang melihat kitab surgawi. Dia belum melepaskan roh buku itu, tetapi entah mengapa, dia masih dapat melihatnya dengan jelas. Dia mulai membaca halaman pertama perlahan. Di halaman pertama, terdapat pedang yang tergantung. Itu adalah pedang ilahi yang mematikan. Bab 178, Energi Pedang. Pedang itu tergantung di dalam kitab surgawi. Itu adalah pedang hitam yang mematikan. Meskipun hanya sebuah gambar, saat Lin Feng melihat gambar itu, jantungnya berdebar kencang. Hal itu memberikan perasaan bangga dan ketenangan. Pedang itu mampu memusnahkan segalanya dan energinya sangat dahsyat. Seolah-olah tak seorang pun bisa menghentikan pedang itu, seolah-olah pedang itu mampu memusnahkan seluruh ciptaan. Lin Feng tidak pernah menyangka bahwa sebuah gambar bisa membuat jantungnya berdebar kencang seperti itu. Sepertinya pedang itu diciptakan hanya untuk tujuan penghancuran. Jika aku bisa mengendalikan energi ilusi pedang itu, aku bisa menghancurkan apapun yang menghalangi jalanku. Aku perlu menyatu dengan pedang itu. Aku akan menjadi pedang dan pedang itu akan menjadi diriku, pikir Lin Feng. Pikirannya sebenarnya benar. Meskipun dia menggunakan pedang dan kebanyakan orang mengira dia adalah seorang ahli pedang, Lin Feng menyadari bahwa dia masih jauh dari seorang ahli. Hanya jika Lin Feng dapat mencapai tingkat penguasaan yang sangat tinggi barulah dia akan menganggap dirinya sebagai ahli pedang sejati. Lin Feng menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan.
Pikiran Lin Feng sangat mendalam. Segala sesuatu berkembang dalam benaknya. Dalam sekejap mata, dia telah memahami banyak hal. Lin Feng memejamkan matanya. Dia tidak bergerak. Orang lain mengira lukanya terlalu serius dan dia sedang berusaha pulih. Semua orang ingin melihat bagaimana Lin Feng akan menghargai pertarungannya melawan Hei Mo. Tidak seorang pun meragukan tekad Lin Feng karena pada saat itu, dia masih melepaskan kekuatan pedang tajam yang luar biasa. Yang lebih mengejutkan kerumunan adalah kekuatan Lin Feng menjadi semakin dahsyat. Terlepas dari tekadnya untuk bertarung, Lin Feng masih melepaskan ki yang mematikan. Betapa tangguhnya, betapa gigihnya. Para penonton tercengang. Bahkan dalam kondisi seperti itu, Lin Feng masih bertekad untuk bertarung. Namun pada saat itu, di anjungan pengamatan, Yukiyu dan pemimpin klan Nie juga tercengang. Mereka berdua mengerutkan kening. Bagaimana mungkin Lin Feng begitu kuat, dan kekuatannya tampaknya terus meningkat. Bagaimana dia bisa mencapai kekuatan seperti itu? Bahkan ki mematikannya pun semakin kuat. Dia mengendalikan energi murni. Keduanya tiba-tiba teringat sesuatu. Mereka tercengang. Lin Feng sedang mengendalikan energi. Pangeran kedua Duan Wuya dan Long Ding menatap Lin Feng dengan saksama dan dapat merasakan bahwa kekuatannya semakin meningkat. Semua orang menatapnya dengan bingung. Lin Feng mampu mengendalikan energinya. Yan Er akan segera membunuhnya, kata pemimpin klan Nie saat itu, yang membuat semua orang menoleh ke arah Lin Feng dan Hei Mo. Hei Mo bergerak mendekati Lin Feng lagi. Boom! Energi mengerikan muncul dari tubuh Lin Feng. Energi itu tampak seperti energi tak terbatas yang bercampur dengan ki mematikan. Sepertinya Lin Feng telah menyatu dengan energi ini. Dalam sekejap mata, Lin Feng melepaskan semua energi yang selama ini ia kendalikan. Lin Feng dikelilingi oleh angin kencang. Pakaian Lin Feng yang robek berkibar tertiup angin. Dia menjadi lebih kuat. Kerumunan itu dengan tenang menatap Lin Feng. Ki yang baru saja dilepaskan Lin Feng berada di lapisan Ling Qi ke-6, bukan lagi lapisan ke-5. Lin Feng, sambil mengendalikan energinya, telah berhasil menembus ke lapisan Ling Qi berikutnya. Ekspresi wajah Hei Mo juga sedikit berubah saat itu. Langkahnya semakin liar. Ketika tiba di depan Lin Feng, dia melayangkan pukulan ke arah Lin Feng yang dikelilingi api hitam. Pada saat yang bersamaan, Lin Feng membuka matanya. Cahaya terang dan menyilaukan tiba-tiba membutakan Hei Mo, yang memaksanya untuk menutup mata. Ketika tinjunya seharusnya mencapai Lin Feng sudah berada 10 meter jauhnya darinya. Saat Hei Mo melihat Lin Feng, ia menjadi cemas. Ia tidak lagi dipenuhi tekad yang sama seperti beberapa saat sebelumnya. Saat Lin Feng masih berada di lapisan Ling Qi ke-5, terdapat perbedaan yang sangat besar, tetapi Lin Feng telah menembus ke lapisan Ling Qi ke-6. Betapa menakutkannya itu? Kau sudah kalah, kata Lin Feng acuh tak acuh sambil menatap Hei Mo yang membuatnya terkejut. Kau bukan lagi lawan bagiku. Kau tidak lagi berani dan perkasa. Beberapa waktu lalu, aku masih mengagumi kekuatanmu, tetapi sekarang kau hanya bertingkah seperti pecundang. Kau tidak pantas lagi bertarung melawanku, kata Lin Feng. Energinya telah mencapai puncaknya dan mampu menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Jantung Hei Mo berdebar kencang. Dia menatap Lin Feng. Dia tidak menjawab. Sebenarnya, apa yang dikatakan Lin Feng membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ketika Lin Feng berhasil melukainya, kepercayaan diri dan kesombongan Hei Mo hancur. Yan Er, dia membunuh motivasimu, jangan biarkan dia menipumu, teriak seseorang dari klan Nie di anjungan pengamatan. Hei Mo terkejut. Dia menatap Lin Feng, yang tersenyum tipis di sudut mulutnya. Terlepas dari apakah saya menghancurkan motivasi Anda atau tidak, Anda tidak dapat menyangkal bahwa jantung Anda berdebar kencang dan Anda tidak meragukan kata-kata saya. Itu sudah cukup. Setelah Lin Feng selesai berbicara, dia mulai berjalan lagi. Energi pedangnya dan ki mematikannya terus tumbuh semakin kuat. Pedang, kata Lin Feng. Pada saat itu, ilusi pedang muncul di tangannya. Pedang itu melayang dan berwarna hitam pekat. Itulah pedang dari gambar tersebut. Energi pedang. Kerumunan itu tercengang. Bagaimana mungkin? Lin Feng juga bisa menggunakan energi pedang. Hanya kultivator lapisan Xuan Qi yang bisa menggunakan energi murni untuk menyerang. Itu adalah salah satu alat lapisan Xuan Qi untuk membunuh musuh mereka.
Meskipun Lin Feng telah menembus ke lapisan Ling Qi ke-6, bagaimana dia bisa menggunakan energi? Salah, itu bukan pengendalian energi murni. Itu adalah sebuah keterampilan. Atau dengan kata lain, dia mengendalikan energi pedang dengan kemauannya sendiri. Beberapa orang di anjungan pengamatan yang sangat kuat memahami apa yang sedang terjadi. Mereka juga tercengang. Meskipun bukan energi murni, itu tetap sangat menakutkan. Mengandalkan kendalinya sendiri daripada rohnya, Lin Feng secara mengejutkan mampu membuat ilusi pedang muncul. Ilusi pedangnya bahkan memancarkan ki yang mematikan. Jika suatu hari nanti, Lin Feng mampu menggunakan energi murni yang sebenarnya, maka kekuatannya akan menjadi sangat menakutkan. Kemudian dia akan menjadi sosok yang benar-benar agung. Lin Feng juga menyadari kelemahannya. Dengan mengandalkan kendali, dia mampu menggunakan ilusi pedang yang ada di dalam kitab surgawi, tetapi seperti sebelumnya, kekuatan dan kendalinya tidak cukup. Sebuah cahaya berkilat. Lin Feng menghunus pedang lunaknya yang terselip di pinggangnya. Pedang lunaknya dan ilusi pedang menyatu. Energi pedang Lin Feng dan Qi mematikan menyerbu seluruh atmosfer. "Hei Mo, ini akan berakhir dengan satu tebasan pedang," kata Lin Feng. Tubuhnya berkelebat, dan ia berubah menjadi bayangan. Kemampuan bayangan menghilang. Dari platform pengamatan, orang-orang tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka hanya bisa melihat pedang yang memancarkan energi yang mengerikan. Hei Mo menatap pedang itu dengan saksama. Pedang itu tidak semegah atau sesederhana pedang yang melukainya beberapa saat sebelumnya, tetapi dia tahu kekuatan serangannya sangat besar. Energi di dalamnya, serta ki mematikan di sekitarnya jauh lebih kuat. Pedang itu adalah hasil kombinasi dari kemampuan bayangan yang menghilang dan pengendalian energi pedang. Saat Hei Mo melihat pedang itu, ia mendapat kesan bahwa itu adalah pedang biasa. Namun, ketika pedang itu hampir sampai padanya, pedang itu mulai bercahaya dan bergerak lurus menuju jantungnya. "Teratai hitam!" teriak Hei Mo dengan sangat lantang sambil menggunakan kekuatan rohnya. Sebuah teratai hitam raksasa muncul di depannya dan menghalangi jalan. Namun, ketika pedang Lin Feng tiba di depan teratai hitam, pedang itu langsung menembusnya. Pedang itu memang ditujukan untuk Hei Mo. "Ini tidak terlihat bagus. Yan Er dalam bahaya," kata kepala klan Nie ketika melihat pedang Lin Feng. Dia berdiri dan langsung bergegas menuju arena pertarungan. Ki yang brutal dan menekan menghantam tubuh Lin Feng. Mengingat kekuatannya, dia mengerti betapa menakutkannya serangan pedang Lin Feng. "Aku tidak ikut campur, kamu juga tidak boleh ikut campur." Saat kepala klan Nie sedang ikut campur, Meng Qing melepaskan kekuatan es yang membekukan dan langsung menuju ke kepala klan Nie. Ekspresi wajahnya berubah drastis. "Yan Er dalam bahaya. Nak, berhenti." Pada saat itu, ketika pedang Lin Feng menembus teratai hitam, sebuah suara keras menggema di telinganya yang membuat detak jantungnya berdebar kencang. Bab 179. Tipu daya maut. Serangan suara. Jiwa Lin Feng bergetar. Lin Feng masih memegang pedangnya, tetapi tampaknya tidak mampu bergerak lebih jauh. Selain itu, di bawah tekanan serangan suara yang dahsyat itu, Lin Feng tidak dapat menggerakkan tubuhnya untuk sesaat. Bagaimana mungkin perpaduan energi mematikan seperti itu dapat dihentikan dengan begitu mudah? Lawan Lin Feng, Hei Mo dapat menggunakan trik untuk mendapatkan kekuatan lapisan Ki ke-7. Dia sangat kuat, tetapi dia tidak dapat menghentikan serangan itu. Mati. Garis-garis hitam di tubuh Hei Mo mulai berputar-putar dengan cara yang gila. Tubuhnya mengeluarkan ki mematikan yang mengerikan. Boom! Fluphi meledak. Suasana di sekitar bergetar. Pedang Lin Feng menembus tubuh Hei Mo, tetapi hanya meninggalkan sedikit jejak darah. Kemudian tubuh Lin Feng terlempar jauh oleh serangan brutal Hei Mo. Suara tubuh Lin Feng yang jatuh ke tanah terdengar di udara. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Keheningan mencekam menyelimuti suasana. Apakah Lin Feng akhirnya kalah dalam pertempuran itu? Bukankah Lin Feng lebih kuat dari Hei Mo? Tentu saja tidak. Setidaknya, dia sama kuatnya dengan Hei Mo. Pedang Lin Feng hampir membunuh Hei Mo. Jika Yuqiu tidak berteriak seperti itu, Hei Mo pasti sudah mati. Seperti yang dikatakan Lin Feng, Hei Mo telah kehilangan keberaniannya dan ragu-ragu, dia tidak seteguh sebelumnya. Semua hal ini berarti bahwa Hei Mo sudah kalah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Hei Mo jauh lebih lemah dari Lin Feng. Namun,
Yu Qiu ikut campur dan memengaruhi pertempuran itu. Apa yang terjadi memang tidak adil, tetapi siapa yang berani menyalahkan Yu Qiu? Jika seseorang berani menyinggung perasaannya dan klan Yu, bahkan jika itu adalah Akademi Surgawi, dia akan menghancurkan mereka, dan lebih buruk lagi, jika itu hanyalah seorang siswa Akademi Surgawi. Lin Feng yang berada di tanah, mengangkat kepalanya, dan menatap Yu Qiu yang duduk di anjungan pengamatan. Matanya dipenuhi kebencian yang tak berujung. Sungguh tak tahu malu. Lin Feng menatap Yu Qiu dengan niat membunuh yang tak berujung, tetapi dia tahu bahwa dirinya bukan apa-apa dibandingkan dengan Yu Qiu. Jika dia berani mencoba membunuhnya, dia hanya akan mendatangkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Di dunia itu, hanya mereka yang sangat kuat yang dihormati. Kehormatan dan integritas tidak berarti apa-apa. Jika seseorang kuat, maka tidak akan ada yang berani membantahnya. Tubuh Meng Qing menghilang. Dia dengan cepat bergerak ke samping Lin Feng dan membantu Lin Feng berdiri. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kek-dinginan. "Apa kabar?" tanyanya. "Aku baik-baik saja." Lin Feng menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia tampak sangat bangga. Dia berdiri tegak sempurna. Betapa gagahnya pemuda ini, pikir kerumunan orang sambil memandang Lin Feng. Hati mereka dipenuhi kekaguman padanya. Lin Feng telah mengejutkan mereka sepanjang pertempuran. Hei Mo, salah satu dari 10 siswa terbaik Akademi Surgawi, harus menggunakan seluruh kekuatannya melawan Lin Feng yang berada di lapisan Ling Qi kelima. Dia bahkan harus mengandalkan kekuatan teratai hitamnya untuk memiliki kekuatan lapisan Ling Qi ketujuh. Selain itu, pada saat Meng Qing ingin membantu Lin Feng, dia menolak dan mengatakan bahwa hasil pertempuran baginya adalah kemenangan atau kematian. Seketika itu juga, ketika seluruh kerumunan mengira dia telah kalah dalam pertempuran, Lin Feng berhasil menembus lapisan Ling Qi ke-6. Kemudian, dia melancarkan serangan yang seharusnya membunuh Hei Mo, tetapi Yu Qiu menghentikannya. Namun berkat kekuatan dan tekadnya, Lin Feng telah mendapatkan penghargaan dan kekaguman dari semua orang. Bahkan dalam kondisi kritis, Lin Feng tetap berdiri tegak sempurna. Hei Mo menatap Lin Feng. Dia tampak bingung. Dia tidak lagi terlihat sombong dan angkuh. Baginya sangat jelas bahwa dia telah kalah dalam pertempuran. Jika Yu Qiu tidak ada di sana beberapa saat yang lalu, pedang Lin Feng pasti sudah menembus jantungnya dan membunuhnya. Namun Lin Feng tidak menatapnya, melainkan menatap Yu Qiu seolah-olah Hei Mo sudah tidak ada lagi. Hei Mo merasa konyol. Suasananya dipenuhi keheningan yang mencekam. Sangat mencekam bagi semua orang. Semua orang merasa tidak nyaman. Pada saat itu, tawa samar memecah keheningan. Pangeran kedua, sambil memandang arena pertarungan, berkata, "Kalian berdua sangat kuat, siapapun kalian berdua adalah siswa akademi. Jika salah satu dari kalian mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi Akademi Surgawi dan bahkan bagi negara kita. Mari kita akhiri pertempuran ini sekarang." Duan Wu Ya ingin mengakhiri pertempuran, tetapi tidak menyalahkan Yu Qiu karena telah ikut campur. Tampaknya, apapun situasinya, mustahil untuk menebak apa yang sebenarnya dipikirkan pangeran kedua. Long Ding menatap Duan Wu Ya seolah terkejut. Kemudian dia segera menatap klan Yu dan klan Nie. Seolah situasinya tiba-tiba menjadi jelas, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, pertempuran telah berakhir." Klan Nie tidak mengatakan apapun. Berhenti di titik itu bukanlah ide yang buruk. Lagi pula, kemenangan Hei Mo tidak akan terlalu terhormat. Jika dia membunuh Lin Feng, orang-orang akan membenci Hei Mo karena perilakunya. Hehe, bagaimana mungkin pertarungan sampai mati berakhir sebelum hasil akhirnya terlihat? Murid-murid Akademi Surgawi biasanya tidak sepengecut itu, kata Yu Qiu acuh tak acuh sambil tersenyum pada Long Ding. Kerumunan itu tercengang. Dia ingin Lin Feng mati. Lagi pula, dia sengaja mengatakan bahwa murid-murid Akademi Surgawi bukanlah pengecut. Dia ingin membuat Long Ding marah. Sungguh pria yang jahat. Lin Feng telah menyinggung perasaannya, jadi Yu Qiu akan melakukan apa saja untuk mencoba mempersulit Lin Feng. Dia ingin Lin Feng mati, dan tidak peduli jika Yang Mulia Putra Mahkota kehilangan muka karenanya. Yu Qiu adalah anggota klan Yu, dia jelas-jelas sombong. Long Ding menatap Yu Qiu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak membuka mulutnya. Yang terdengar hanyalah suara dingin dan acuh tak acuh. Tentu saja, orang-orang di Akademi Surgawi bukanlah pengecut, tidak seperti anggota klan Yu.
Orang yang mengucapkan kata-kata itu jelas adalah Lin Feng. Dia menatap Yu Qiu dengan tajam. Suaranya terdengar dingin dan acuh tak acuh, yang membuat semua orang mengira dia gila. Anehnya, dia masih berani menghina Yu Qiu. Mungkinkah dia benar-benar ingin mati? Mereka tidak memikirkan fakta bahwa Yu Qiu sudah menginginkan nyawa Lin Feng. Bahkan jika Lin Feng memprovokasi dan menyinggungnya lagi, itu tidak terlalu penting lagi. Bahkan orang mati pun berani mengatakan hal gila seperti itu. Pupil mata Yu Qiu sedikit menyempit, menunjukkan niat membunuh. Dia menatap Lin Feng dan berkata, "Kapan klan saya, klan Yu, pernah memiliki orang-orang pengecut? Apa hakmu untuk berbicara seperti ini?" "Aku tidak berhak bicara seperti itu." Lin Feng tersenyum dingin, berjalan maju dan berkata, "Tapi aku ingin bertanya, seberapa kuat klan Yu? Dan para anggota mudanya, seberapa kuat mereka?" Klan Yu menakutkan semua orang di kota kekaisaran. Mereka dapat dengan mudah memusnahkan Akademi Surgawi. Dan kau bertanya seberapa kuat kami? Ejek Yu Qiu sebelum menambahkan. Lagi pula, mengenai generasi muda, mereka tentu saja adalah raksasa di antara manusia. Mereka sangat kuat. Raksasa di antara manusia? Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak tahu sekelompok sampah masyarakat bisa dianggap sebagai raksasa di antara manusia. Sambil berbicara, Lin Feng tersenyum dingin. Yu Qiu semakin marah. Lin Feng mengabaikan ekspresi wajahnya dan menunjuk kedua pemuda yang berdiri di sisinya. Kemudian dia berkata, "Kedua orang ini, mereka lebih tua dariku. Aku menantang mereka berdua untuk bertarung sampai mati. Jika murid-murid muda klan Yu adalah raksasa di antara manusia, maka mereka akan bertarung." Kedua pemuda di sisi Yu Qiu tercengang. Mereka menatap Lin Feng dengan tajam. Sungguh mengejutkan, dia berani memprovokasi mereka tanpa gangguan. Kedua pemuda ini tidak sekuat Lin Feng. Mereka telah melihat bagaimana Lin Feng hampir membunuh Hei Mo. Bagaimana mungkin mereka menerima tantangan itu? Yu Qiu tidak menyangka Lin Feng akan melakukan langkah seperti itu. Kilatan cahaya muncul di matanya, menunjukkan keraguannya. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, "Kau tidak bisa menantang anggota klan Yu sesuka hatimu." Pengecut. Yu Qiu bahkan belum selesai berbicara ketika Lin Feng menyela dan berkata dingin, "Jika kau tidak berani, ya sudah, tidak perlu mencoba memikirkan jalan keluar atau memberi alasan. Kau bilang mereka raksasa di antara manusia, tapi mereka hanyalah sampah, tidak lebih. Terakhir kali, aku menghajar salah satu dari mereka dengan brutal di arena tahanan. Aku tidak tahu apakah dia masih merasa sedikit lemah sejak saat itu. Aku juga mempermalukan yang lainnya. Mereka hanyalah sampah, mereka sangat takut, sehingga tidak bisa membalas dendam sendirian. Mereka harus mencari senior untuk melindungi mereka. Raksasa di antara manusia, seperti itu benar-benar menggelikan." Kerumunan itu sedikit terkejut dengan kata-kata Lin Feng. Jadi, itulah yang memulai semua ini. Awalnya, Lin Feng telah mempermalukan para pemuda sombong dari klan Yu. Tak heran Yu Qiu sangat tidak menyukai Lin Feng. Lin Feng melanjutkan pembicaraannya. "Tapi ketika aku melihatmu, itu membuatku berpikir bahwa para junior dan senior klan Yu mungkin semuanya sama. Karena itu, aku tidak terlalu terkejut dengan sifat pengecut dan kurang ajarmu. Dan kau masih berani berpikir bahwa kau lebih baik dari semua orang. Sebenarnya, aku ingin bertanya kepadamu, apakah semua anggota klan Yu begitu kurang ajar?" Kata-kata Lin Feng membuat orang-orang di kerumunan terdiam. Yu Qiu menatap Lin Feng dengan tatapan penuh niat membunuh di wajahnya yang semakin kuat. Klan yang begitu tak tahu malu dan kurang ajar. Melancarkan serangan mendadak terhadap orang lain dan bahkan tidak mengakuinya. Dan lagi pula kau begitu puas dan bangga pada dirimu sendiri. Sungguh mengejutkan, kau berani duduk di mimbar untuk orang-orang berstatus tinggi. Sungguh kurang ajar. Seolah Lin Feng tidak mengerti betapa marahnya Yu Qiu, Lin Feng terus berbicara. Bab 180. Tekanan. Hehe. Yu Qiu menatap Lin Feng dengan tatapan jahat. Ia terbakar amarah dan wajahnya memerah. Ia tersenyum, tetapi niat membunuhnya terlihat jelas. "Tak tahu malu? Hari ini, apapun yang kau katakan, aku akan membunuhmu. Satu-satunya alasan adalah karena aku lebih kuat darimu dan klan Yuku tak terkalahkan." Suara Yu Qiu terdengar sangat arogan dan agresif saat ini. Alasannya sudah cukup untuk membunuh Lin Feng. Dia lebih kuat darinya, dan klannya juga sangat kuat. Tanpa mendengarkan pendapat orang lain, dia bisa membunuh Lin Feng sesuka hatinya. Kalau begitu,
kenapa kamu tidak ikut? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Lin Feng menatap Yu Qiu dan suaranya terdengar acuh tak acuh. Kerumunan itu, sekali lagi, tercengang. Apa? Mungkinkah dia benar-benar ingin mati? Yu Qiu menyipitkan matanya sambil menatap Lin Feng. Wajahnya berkerut karena marah. Dia tampak benar-benar murka. Yu Qiu dengan jelas menyatakan keinginannya untuk membunuh Lin Feng. Dia ingin membuat darah Lin Feng mengalir untuk membuktikan kepada semua orang bahwa klannya, klan Yu, terlalu kuat untuk dihina. Kau ingin mati, jadi aku akan membantumu mencapai tujuanmu. Saat Yu Qiu selesai berbicara, Lin Feng mulai membeku karena energi dingin yang mulai menyelimuti tubuhnya. Di bawah tekanan energi itu, dia merasa dirinya rapuh dan mudah patah. Dan Yu Qiu sepertinya sedang berpikir untuk membunuh Lin Feng saat itu juga. Mati! Krak! Dua suara menyebar di udara secara bersamaan. Suara pertama jelas berasal dari Yu Qiu, yang ingin membunuh Lin Feng. Namun, Yu Qiu tidak menyerang karena suara kedua itu berasal dari pangeran kedua, Duan Wu Ya, yang berada di sebelahnya. Kursi batu Duan Wu Ya hancur berkeping-keping. Duan Wu Ya berdiri. Dia tidak lagi terlihat lembut dan ramah, melainkan tampak garang dan heroik. Tuan Yu, apa yang terjadi hari ini adalah urusan Akademi Surgawi. Sekarang hentikan kebodohan ini, bagaimana kedengarannya? Kata Duan Wu Ya sambil menatap Yu Qiu. Suaranya terdengar acuh tak acuh dan tenang, tetapi penuh tekad. Yu Qiu datang untuk meningkatkan prestis klan Yu, bisakah dia mundur semudah itu? Bagaimanapun juga, dia adalah Yu Qiu. Dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa klan Yu tak terkalahkan. Dia ingin semua orang yang tidak penting ini memahami dengan jelas betapa kuatnya klan Yu. Yang mulia, Anda dengar anak itu. Dia mempermalukan klan Yu saya. Bagaimana mungkin saya, Yu Qiu, membiarkannya lolos begitu saja? Jika saya membiarkannya lolos, klan saya akan terus-menerus kehilangan muka. Yu Qiu menatap Duan Wu Ya, dan nadanya tidak terdengar menjilat maupun angkuh. Kerumunan orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Situasinya sangat aneh. Sepertinya sekarang ada ketegangan antara Yu Qiu dan pangeran kedua. Awalnya, Yu Qiu ingin membunuh Lin Feng, tetapi kemudian pangeran kedua mencegahnya. Ketika semua orang mengira Yu Qiu tidak akan mempermalukan pangeran kedua, dia bersikeras ingin membunuh Lin Feng. Kerumunan orang bingung dengan tindakan Yu Qiu. Pada saat itu, Lin Feng memandang Yu Qiu dan pangeran kedua yang sedang berdebat. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk rileks. Sejak Yu Qiu tiba, dia terus berusaha membuktikan kepada semua orang betapa kuatnya dia, bahkan sampai membantah dan berdebat dengan Long Ding, wakil kepala sekolah Akademi Surgawi. Meskipun Lin Feng tidak ada di sana sejak awal, setelah dia tiba, Yu Qiu tetap mempermalukan Akademi Surgawi sampai-sampai mengancam akan menghancurkannya. Sepertinya tidak ada hal tabu bagi Yu Qiu, dia merasa bisa bertindak sesuka hatinya dan mengatakan apapun yang dia inginkan. Dia bahkan berani mengganggu pertarungan Lin Feng dan Hei Mo. Sepertinya dia terus berusaha membuktikan betapa kuatnya klan Yu. Aturan tidak penting baginya. Mengapa Yu Qiu bersikap seperti itu? Dengan menunjukkan kekuatannya dan tidak membiarkan Lin Feng lolos begitu saja, ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa klan Yu adalah klan dan sekte yang paling bergengsi dan agung di antara semua klan dan sekte. Bahkan Long Ding tetap diam ketika Yu Qiu mengancam akan memusnahkan Akademi Surgawi, seolah-olah dia tidak sanggup memikul tanggung jawab untuk ikut campur. Semua orang dapat melihat bahwa persahabatan Long Ding dan Duan Wu Ya cukup erat. Namun, meskipun hubungan pangeran kedua dan Yu Qiu tampak sopan, hubungan misterius mereka tetap sulit dipahami. Lin Feng sudah pernah bertemu Duan Wu Ya. Duan Wu Ya pernah bertindak sebagai wasit dalam salah satu pertarungannya. Hasilnya, salah satu anggota klan Yu, yang merupakan murid di halaman suci Sui Yu, dipermalukan dan kehilangan singa api iblisnya. Lin Feng menduga bahwa Duan Wu Ya dan klan Yu tidak memiliki hubungan yang baik. Pada saat itu, tampak sangat jelas bahwa hubungan di antara mereka tidak baik. Duan Wu Ya ingin melindungi Lin Feng, tetapi Yu Qiu benar-benar ingin membunuh Lin Feng, sampai-sampai dia tidak peduli jika Duan Wu Ya kehilangan muka. Lin Feng sendiri tidak tahu persis apa motif utama Yu Qiu. Namun Lin Feng memiliki pemikiran yang lebih berani lagi. Dia berpikir bahwa pangeran kedua, Duan Wu Ya, sebenarnya adalah orang yang menjadi cikal bakal Akademi Surgawi. Dia adalah kepala sekolah yang tidak pernah muncul.
Semua orang tahu bahwa lembaga seperti Akademi Surgawi hanya dapat didirikan oleh orang yang berkuasa dan mungkin bahkan milik klan kekaisaran. Selain itu, pada hari itu, Duan Wu yang muncul di saat kritis bagi Akademi, yang membuat Lin Feng memiliki pemikiran berani bahwa Duan Wu yang mungkin adalah orang yang mendirikan Akademi Surgawi. Yu Qiu tentu mengetahuinya, tetapi tetap tidak peduli untuk mengancam akan menghancurkan Akademi Surgawi di depan Duan Wu ya. Lin Feng telah bertaruh sejak awal dengan fakta bahwa Duan Wu yang memiliki koneksi dengan Akademi Surgawi. Lin Feng menekan Yu Qiu yang ingin membunuhnya, tetapi dia juga menekan Duan Wu ya untuk bertindak. Dia ingin melihat apakah Duan Wu ya akan membiarkannya mati. Dia mempertaruhkan nyawanya. Dia bertaruh bahwa hubungan Duan Wu ya dan Yu Qiu akan memburuk karena dirinya dan mereka tidak akan mampu menjaga penampilan. Jika tebakan Lin Feng benar, Duan Wu ya sebenarnya adalah pencipta dan kepala sekolah Akademi Surgawi. Jika Yu Qiu membunuh Lin Feng, tujuannya untuk membuat klan Yu menjadi bergengsi akan tercapai. Dugaan Lin Feng benar sejauh ini, karena Duan Wu ya sekarang berhadapan dengan Yu Qiu. Jika dia benar-benar memahami latar belakang Duan Wu ya, maka yang terakhir, tidak akan membiarkan Lin Feng terbunuh. Sebenarnya, Duan Wu ya sudah ikut campur, dia sudah menghancurkan kursi batunya, tetapi Yu Qiu tetap bersikeras. Ketika Duan Wu ya mendengar kata-kata Yu Qiu, dia tampak tanpa ekspresi. Segera setelah itu, dia berhenti berbicara, perlahan berbalik dan menuruni tangga platform pengamatan. Kemudian dia pergi dan sambil berjalan, dia mengucapkan kalimat yang penuh kebanggaan dan keagungan. Yu Qiu, coba bunuh dia, lalu lihat apa yang terjadi. Cobalah bunuh dia, lalu lihat apa yang terjadi. Itu adalah kalimat yang sangat sederhana dengan makna yang jelas. Ketika Duan Wu ya selesai berbicara, dia sudah pergi. Yang paling menakutkan adalah dia pergi tepat setelah selesai berbicara. Yu Qiu bisa saja mencoba membunuh Lin Feng, tetapi apa yang akan terjadi padanya? Sungguh metode yang ampuh, pikir Lin Feng. Lin Feng menatap siluet Duan Wu ya yang menghilang. Dia sangat misterius. Semua masalah berada di tangan Yu Qiu, dia juga punya pilihan. Saat itu, ekspresi wajah Yu Qiu kaku. Jika Duan Wu ya masih ada di sana, dia bisa membela diri, tetapi sekarang Duan Wu ya telah pergi, dia tidak bisa lagi membela dirinya. Dia hanya bisa memilih apakah dia ingin membunuh Lin Feng atau tidak. Setelah melakukan perjalanan singkat, Duan Wu ya tiba di sebuah rumah mewah pribadinya yang terletak di wilayah Akademi Surgawi. Sebuah siluet tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu adalah siluet hitam. Lin Feng sudah pernah melihat pria berpakaian hitam itu ketika pertama kali tiba di bagian luar kota kekaisaran di restoran Kingxin. Nanshan, bagaimana menurutmu? Tanya Duan Wu ya dengan suara yang terdengar sangat tenang. Yang mulia, langkah Yu Qiu adalah langkah 3 dalam 1. Dia akan mendapatkan gengsi, merusak reputasi Akademi Surgawi, dan memperburuk pandangan klan Nie terhadap Anda, jawab Nanshan dengan tenang dan acuh tak acuh. Dia jelas-jelas membicarakan pendapat klan Nie setelah Duan Wu ya bertindak sebagai wasit. Penghargaan klan Nie terhadap Yu Qiu mungkin meningkat. Selain itu, hal itu juga memperburuk hubungan klan Nie dan Duan Wu ya. Itu adalah metode yang sangat ampuh. Aku tahu. Aku butuh pendapatmu. Bagaimana menurutmu tentang Lin Feng? Kata Duan Wu ya dengan acuh tak acuh. Nanshan terkejut. Ekspresi ketidakpastian terlintas di matanya. Dia jenius yang tak tertandingi, jawab Nanshan dengan nada acuh tak acuh. Ia termenung sejenak. Setelah beberapa saat, mulutnya bergerak lagi dan ia berkata, jika hari ini ia menghadapi Yu Qiu karena marah, itu tidak apa-apa, tetapi jika ia melakukan semuanya setelah memahami statusmu, itu benar-benar menakutkan. Hehe, tentu saja, itu alasan kedua. Jika dia melakukannya karena marah, saya akan sangat kecewa. Duan Wu ya berkata, apakah kamu yakin tentang apa yang terjadi pada hari itu? Ya, aku yakin itu gadis yang berada di sebelah Lin Feng, angguk Nanshan. Seorang kultivator tingkat Xuan Qi. Sayang sekali kita tidak bisa membiarkan siapapun mengikuti Lin Feng lagi. Setelah Duan Wu ya selesai berbicara, dia mulai berjalan cepat dan siluetnya menghilang. Bersambung.